Tapi ternyata susah juga ya nyederhanain ke awam ya. Jadi kompleksitasnya karena mesti melihat itu sebagai satu sistem, kemudian mesti ngingetin bahwa ini bukan stres pikiran, walaupun itu nanti juga kaitannya ke situ, belum lagi nanti mesti membayangkannya balik lagi secara whole system. Aduh, kadang-kadang mabuk sih memang. Iya sih. Kayak aku pengen ngeluarin apa yang ada, caraku melihat fisiologi secara menyeluruh itu mau nyederhanain ke orang tuh, aduh, ini gimana cara nyederhanainnya? Aku sampai Akhirnya. Aku aja sekarang apalagi bikin presentasi KF4 apa aja, aku rada ngeri-ngeri makin ke sini. Aku bikin presentasi kok kebanyakan kayak gambar ruwetnya Mas Tio nih. iya karena Sama semakin mabuk. kita ngerti fisiologi, semakin kita kalau kita gini, kalau kita ngerti fisiologi itu kan kita kayak bisa ngelihat semua benang merah. Ada problem di sini, kita tahu nariknya kemana, kontrolnya di mana, negatif feedback-nya apa. Tapi begitu Iya. kita makin ngerti ini, kita mau menyederhanakan kembali jadi susah. Iya. Karena kan rata-rata orang-orang kan kalau dia nanya pengen langsung jawabannya yang Solusi oh praktis, mesti begini. Ya. ini terjadi karena ini, cuma mau selesai di situ doang. Padahal Iya, enggak, nggak faktorialnya bisa. banyak. Itu dia yang kita makin kita ngerti fisiologi, makin kita sulit mengawamkan. Itu dia kendala kita banget. Oke Mas, ini TFH Oke, pertama di tahun 2021, ya kan? Monggo, siapa narasumber kita malam ini? Silakan Mas. oke. Selamat malam semua. Kita TFH pertama di tahun baru ya 2021. Mudah-mudahan TFH ini tetap terus berlanjut terus. Untuk SFH aku belum merencanakan ya, masih aku kaji ulang. Tapi nanti kalau untuk TFH, insya Allah kita selalu ada seperti tahun kemarin, seminggu 2 kali ya. Insya Allah kita selalu dapat narasumbernya. Terus untuk TFH kali ini, alhamdulillah nih Mbak Asih ya, dokter, baca gimana? Dokter. Asih. Mbak Asih Dokter aja. Asih. Ya, Mbak Asih deh, kalau aku manggilnya Mbak Asih aja. Iya, Asih Soalnya kalau aja. titelnya kebanyakan Mbak, aku bingung. Kalau titelku kan cuma satu, RM, jadi gampang. Sadar banget. Oke, jadi Mbak malam ini Mbak Asih insya Allah akan bantu sharing ya. Kita mau minta sharingnya Mbak Asih, pengalamannya awal kenal KF dari siapa, terus niatnya apa, mungkin ada tujuannya di awal, terus selama menjalankan apa ada kendala, apa ada perbaikan insya Allah, terus apa respon lingkungan, sejawat, dan sebagainya. Kita mau minta sharingnya nih Mbak. Ya, terima kasih. Jadi ini suatu kehormatan ya bagi saya ya yang baru kenal sama grup ini gitu ya. Jadi harus membalik mindset tadi kan. Ya justru ya itu di tahun baru ini malah kebanyakan newbie semua. Maksudnya yang baru belajar semua. Maksudnya kenapa ya aku mau merubah pola hidupku? Justru yang kita cari itu justru malah kita mau tahu niat orang-orang ini apa sih yang mau nyoba KF, awalnya kok bisa tertarik, kok bisa akhirnya tercerahkan dengan KF, apa itu yang kita pengen tahu. Jadi mungkin bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang gitu Mbak. Ayo monggo Mbak. Ya, izin ya saya mau nge-share. Oh ya. Silakan. Bentar, saya carinya dulu. Mau piye carane? Waduh. Apa tuh? Caranya gimana ya? Pasti ada teman. Enggak, tadi sudah nganu sih sebentar di mana ya Mas? Tombol share screen. Udah tak share screen. Nah, aplikasinya dibuka dulu, program apa? Yang presentasinya dibuka dulu. Ya ini mau bukanya di mananya ini? Oh, berarti tombol share screen-nya ditutup dulu. Oh, tombol sebentar. Nah ini tadi aku sudah biasanya bisa sih, ini tadi kok nggak bisa ya? Oke, dengan orang-orang yang sudah pinter-pinter. Aduh, jangan gitu. Kalau masalah Zoom aku juga masih gaptek kok, jagoan Mas Budi. Di mana ya? Nah, aku mau cerita aja kalau kita. Kirim ke aku. Tadi sudah buat sih aku. Dikirim ke aku. Apa dikirim ke Mas Budi? Nanti Mas Budi yang nge-share. Ya, tapi kan di sini di dalam tadi di komputer ini. Oh, di komputernya.
Kalau di komputer bisa di email nggak, Pak? Di email. Ya itu keluarnya itu gimana nanti nggak bisa masuk aku. Yes. Oh, window-nya dikecilin. Bentar. Oh. File di mananya nggih file apa Mas Budi coba kasih panduannya, Mas Budi. Ini Aku mesti ini Windows ya? Di minimize dulu deh. Di minimalis. Yang ada min-nya itu loh. Ya, di tombol kanan atas, pojok kanan atas itu ada tombol minimize. Oh iya, sudah ketemu sekarang. Asik. Alhamdulillah. dibuka dulu. Nah, zoomnya digedein lagi. Bentar, saya buka dulu. Ya, saya buka dulu. PowerPoint-nya. Yes. Ndrodek iki, Mas. Iya, Jawa itu gemeter. Kemarin sempat menolak sih, Mas, jangan saya, Mas, gitu sih. Gak apa-apa, Mbak. Sekarang udah zoom-nya diperbesar. Ya. Oke. Loh, kok join meeting? Kok join meeting lagi sebentar. Diperbesar, terus maaf ya waktunya jadi habis. Iya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ini ya. Terus udah tak anu sih. Oh, ini sudah keluar nggih. Ya, sip. Nah, mantap. Udah keluar. Iya. Tinggal di play, Mbak. Tinggal di play. Ya. Lagi. Ya, sip. Ya, jadi saya hanya menceritakan ini data pribadi saya. Jadi kenapa ini saya juga mengikutkan suami saya nggih. Jadi saya usia 59, suami saya 60, anak saya 3, cucu 4 laki-laki dan 1 cewek masih dalam kandungan. Jadi ini ya, suami ini mengalami, jadi dia ini mulai tahun 2010 ya, itu DM gitu ya, diabetes. Tetapi tidak terdeteksi karena memang dia nggak mau mengakui gitu ya, dengan kondisi pulang misalnya dari proyek di Jember, kemudian ke Malang, itu tidak sampai di rumah tapi berhenti di Purwosari dan kita harus jemput gitu. Kemudian karena ada bisul di bawah hidung, itu baru mulai mau ke dokter dan rawat inap karena kadar gula darahnya tinggi. Dan kebiasaan suami ini makan sehari sampai 6 kali, sehingga berat badannya tambah, gula darahnya pun tinggi. Kalau diberitahu malah bilang, aku akan mati bukan karena diabetes, tapi karena tidak boleh makan. Singkat cerita sulit pol pokoknya. Sampai suatu ketika ada tragedi juga, udah nggak usah diceritain tragedinya. Nah, kemudian ini keliru ya, ini kok tadi ini tadi kebalik-balik kayaknya. Nah, jadi kemudian suatu ketika Dokter Satra itu ngajak saya, ayo ke KF gitu kan. Saya nggak ngerti apa itu KF. Kemudian saya dimasukkan oleh Mbak Aim gitu ya di grup metabolic conditioning ini. Itu 15 November. Saya bingung. Ini sebenarnya apa sih? Saya ditinggal Dokter Satra, kemudian saya masuk di hutan belantara KF, nggak tahu saya, tapi saya nyimak aja. Termasuk saya lihat kasusnya Dokter Dania, heboh banget. Di sini saya sempat overconfident, karena merasa sudah lama tidak makan nasi dan lama puasa Daud, sehingga pada saat ngikuti seminarnya Mas Tio, itu ternyata terasa berat banget gitu ya. Mas Tio masih tetap segar, Mas Budi juga udah waktu maghrib juga udah mau KO gitu ya Mas Budi. Oh yang SMA kemarin ya Mbak, yang SMA tanggal 6 ya? Yang di awal. 6 Desember. Iya. Jadi itu karena memang saya memikir sekalian saya puasa Daud aja gitu kan. Nah, tapi soalnya kan tidak sempat karena kan memang pagi tidak kan itu termasuk puasa yang 16 jam itu kan. Kemudian
wacana semakin luas saat Mbak Aim dengan baiknya, terima kasih Mbak Aim, ngirim email yang pelan-pelan ku baca begitu, dan semakin mantap. Wah, ini saat Granny nge-share foto dan ceritanya. Masya Allah, ternyata Bu Juniwati. Cita. Oh, Juniwati. Mbak Iya, kan Juniwati. dipanggil Granny. Oh, Granny. Iya. Dipanggilnya kan Granny. Iya. Ya, jadi Masya Allah, grup ini ternyata banyak orang yang bermasalah gitu loh ya. Jadi kalau saya bahasa saya orang-orangnya ternyata remuk semua gitu ya. Remuk semua. Oke. Tapi kok alhamdulillah ternyata sekarang sehatnya luar biasa gitu ya. Apalagi ditambah dengan senior-senior memberitahu apa itu. Saya tanya apa sih IHA, apa sih Ponari, apa sih VCU, karena Himalaya itu sama sekali aku nggak ngerti gitu ya. Dan akhirnya saya dikasih tahu kan sama teman-teman. Kemudian saya mencoba untuk membeli di Dr. Zainal Ghani ya. Ini kan juga beliau sebenarnya sudah ketogenik gitu, dan saya sudah mengenal beliau sudah lama sekali, dan 2003 itu sudah diajak sebenarnya untuk ketogenik, kemudian juga Pak Santan dan VCO-nya. Nah itu mungkin saya belum dapat hidayah gitu ya pada saat itu. Baru ketemu Mas Tio kayaknya dapat hidayah. Jadi akhirnya ketika sudah saya baca untuk nyimak begitu, saya tanya ke suami saya, dan memang terus terang saya sudah pasrah gitu ya, sudah bukan pasrah ya, sudah apa ya, udah sekarang lah gitu kan ya. Terus rasanya kan mesti geger terus gitu loh. Geger terus ketika dibilangin, kamu nggak boleh makan terlalu banyak nasi. Aku udah nggak makan nasi, tapi makan ketela, makan pohong gitu kan. Ini nggak apa-apa, ketela dan pohong, asal bukan nasi kan begitu. Nah, itu sudah geger terus gitu ya. Geger itu bertengkar, Mas. Oh, kalau ketela itu apa ketela? Ketela itu singkong. Oh, singkong. Singkong ubi rebus. Ya, ubi ada singkong. Ketela ya, panjang kalau bilang. Pokoknya pohong. Itu sukanya ya. Kemudian juga kentang gitu ya. Nah, akhirnya sudah kita bertekad, Mas, kita pengen sehat kan. Udah, ini mungkin jalan Allah yang ditunjukkan ke kita melalui Mas Tio ini. Ayo kita mulai gitu ya. Dan saat itu juga semua saya keluarkan dari kulkas, yang ada karbohidratnya saya keluarkan dari kulkas. Kemudian juga yang di rumah seperti tepung-tepung bumbu, kemudian juga macam-macam lah yang seperti itu, kerupuk dan sebagainya saya keluarkan. Nah, inilah mulai ceritanya yang saya ribut juga di dalam grup, karena suami diare, gitu ya, diare sangat gitu, sampai sehari itu sampai 9 kali begitu. Saya mulai diomelin juga gitu. Padahal biasanya juga dia sering diare. Pagi itu juga biasanya 3 kali 4 kali itu baik-baik aja gitu loh. Malah kadang-kadang belum sampai pagi udah balik lagi karena ternyata diare gitu kan. Tapi ketika ini mulai KF, dia marah-marah, ini gimana, saya diare gitu. Kemudian setelah diare, untung dokter Asra cuma bilang waktu itu, dan juga teman-teman udah nganu aja, saya di Japri begitu ya, dimonitor aja, kalau nggak ada dehidrasi ya nggak apa-apa, biarin aja gitu kan. Nah, kemudian setelah mengalami diare, masuk ke sembelit gitu, nggak bisa buang air besar. Wah, ini bingung juga. Akhirnya kan saat kemarin itu saya kasih banyak apukat, kemudian juga saya cari yogurt yang plain, yang saya baca, sampai saya itu kan mata saya juga nggak begitu kelihatan. Terus sampai mendelik gitu kalau ke supermarket untuk melihat mana sih yang nggak ada karbohidratnya gitu. Nah, alhamdulillah saat ini sudah BAB-nya biasa saja. Kemudian berat badan suami saya dari 90 menjadi 85, dan GDP-nya yang biasanya di atas 200 sekarang sudah bisa di bawah 200,
dan sudah pernah 107 begitu, tapi masih 120, 130 begitu. Dan bonus untuk saya, heart rate saya yang tadinya tahikardi, kemudian tensi saya juga yang tadinya tinggi, karena ada 5 pilarnya Mas Tio. 5 pilarnya kan tidak boleh ada stres, jadi bobok. Bobo harus bagus. Bobok gitu, jadi normal, tidak tahikardi, kemudian juga tensi saya yang biasanya 140, 90, tadi saya lihat, saya periksa begitu, 110, 77 begitu. Ya, monggo sudah ditanggapi. Ini gimana keluarnya? Udah keluarnya dari aku yang stop, enggak apa-apa deh. Oh, nggih sampun. Ada. Aku stopin. Jadi total berapa lama nih, Mbak Asi? Mulainya November tanggal 15-an gitu, 20-an lah, 20 November gitu mulainya. 20 November kemarin? Iya. Wow. Makanya saya kan juga sering keluar kota, makanya saya tanya kan di grup itu, ada nggak untuk kalau dietnya untuk traveling, saya bilang begitu. Ya sama aja, traveling sama aja, cuma makan makannya ya makan hewani saja kan gitu. Kayaknya kemarin juga saya tanya yang pengennya sate gitu kan, nggak usah pakai bumbu ya, oh sate kelata gitu, waktu dikata sate kelata, oh beres, jadi lancar gitu kan. Tapi begitu di Ungaran sate kempleng gitu kan, ini jangan pakai kecap ya, iya gitu. Loh kok manis? Ya itu memang resepnya ada gulanya, mati aku. Mati ya. Aduh, mati deh. Nggak apa-apa, tidak ada yang menghakimi kok. Tapi bersyukur loh, baru November tanggal 20, berarti ya 1,5 bulan lah ya Mas ya? 1,5 bulan, GDP-nya sudah bagus, ya kan? Moga-moga BA1C juga menunjukkan hasil yang signifikan. Amin. Belum dilihat, masih takut. Tapi suami udah pernah dapat 107 ya? Kenapa? Sudah pernah ya, 107 ya? Sudah pernah 107, nggih. Tapi kan dia belum puasa memang, karena memang dia bilangnya udah nggak berpuasa lah. Ya udah, yang penting dia no karbo begitu. Jadi makanya tetap 3 kali, tapi no karbo dan tidak ada. Kalau kemarin kan 6 kali ya, gitu ya. Sekarang bisa 3 kali. Iya, karena biasa 6 kali, sekarang jadi 3 kali aja bagus. Tapi justru ini ceritanya bakal nyambung banget dengan apa yang aku barusan tadi bahas di Telegram. Tapi bukan Telegram itu ya, di Telegram umum ya. Global. Yang kayak global ya. Mbak Asi sempat ngikutin nggak tadi sore? Belum. Di Telegram karena saya mau ngikutin sudah 6.000, jadi saya pikirnya pelan-pelan begitu. Bacanya pelan-pelan gitu. Enak-enakan mana aku jelasin di grup metabolic conditioning yang di WA. Ya, kalau di WA kan maaf kan grupnya juga nggak terlalu banyak kan orangnya, jadi kan ya 200 tapi udah full. Iya, kan lebih naiknya paling 200-300 masih enggak apa-apa. Kalau ini ribuan gitu sudah, jadi belum sempat kebaca. Karena komennya juga banyak, kalau yang nutupin penjelasan itu juga banyak soalnya. Kalau kan di sana jelasin teknikalnya. Tapi ya itu tadi itu aku mau menunjukkan apa itu namanya sistem stres. Jadi sistem stres yang aku maksud itu sistem stres manusia itu sebetulnya digunakan secara basicnya untuk ketosis. Jadi kalau kita ketosis itu menggunakan sistem stres sebetulnya. Nah justru yang suami kenapa harus makan sampai 6 kali sehari sebetulnya itu apa? Karena itu menutupi ketidakmampuan sistem stresnya untuk tanpa makanan. Untuk menarik tankinya ya. Itu Mbak pernah nggak ngelihat suami waktu telat makan? Reaksinya apa katanya?
Ya stres banget. Senggol bacok. Ya, stresnya kan Itu dari tadi loh, stresnya sempat sampai tragedi. Enggak, Mas Sorry. Maksud gue tanya, secara fisiologi, bukan psikologi dulu ya. Secara fisiologi, efek stresnya yang kelihatan kalau nggak makan, apa yang kelihatan? Secara fisiologinya yang kelihatan di badan apa kerasa? Kalau dia sih kentut-kentut. Ya, asam lambungnya naik, gampangnya gitulah. Jadi bloating, gassing, ada inflamasi di pencernaan. Ya. Jadinya dia kentut-kentut, gassing gitu kan, perutnya nggak nyaman kan? Iya benar, Terus, perutnya nggak nyaman, kembung, terus minta makan ini perutku kosong ini, jadi harus makan. Sehingga perut itu nggak pernah kosong, dipenuhin terus. Ya, betul. Itu yang aku jelaskan tadi di grup Telegram. Jadi efeknya begitu dia telat makan, begitu lambungnya inflamasi karena dia tidak makan, artinya apa? Artinya sistem stres yang digunakan untuk menyediakan bahan bakar bekerjanya bagus nggak? Nggak kan? Nah, harusnya gini, kalau orang sistem stresnya mudah digunakan, nggak makan itu, Mbak ngeliat aku kemarin SFH 6 Desember, aku seharian nggak makan, makin sore makin powerful atau makin lemah? Makin bagus. Padahal makin lama nggak makan. Lah ya, nggak kelihatan capek. Iya, malah kayak kayak makin gampang ngeluarinnya kan kalau aku nggak makan itu makin sore. Nah, itu tau nggak, dari pagi pun aku nggak makan, aku terakhir makan itu jam 7 malam sehari sebelumnya. Sebelum aku SFH 6 Desember itu. Kenapa makin sore aku makin powerful? Kenapa? Karena aku menggunakan sistem stresku mudah. Walaupun aku ngegas dari pagi. Jadi gini, anggap aja sistem stres itu ialah cara mengeluarkan lemak dari badan kita untuk sumber bahan baku energi. Sistem saraf yang digunakan itu namanya saraf simpatetik. Nah, saraf simpatetik ini kalau digas, ditekan gasnya dengan puasa atau olahraga, itu melepas lemak keluar dari badan. Melepas lemak dari pipi, perut, paha kita, itu keluar ke darah. Sehingga yang keluar itu ada namanya asam lemak, fatty acid, tapi sudah tidak terikat dengan gliserol, dan juga keluar gliserolnya. Fatty acid itu digunakan untuk bahan bakar untuk otot, semua badanku jantung, semua pada pakai lemak, tapi cuma satu yang nggak bisa pakai lemak, walaupun udah aku gas dengan sistem stres, dengan simpatetikku, saraf simpatetikku aku nggak makan, otomatis saraf simpatetikku kan harus bekerja dong untuk ngeluarin lemak. Berarti aku ngegas nih, anggap aja aku ngegas. Tapi aku dengan ngegas sedikit aja, nggak stres. Kalau aku ngegasnya dalam kan aku stres, inflamasiku bisa naik. Aku bisa kayak tegang kalau aku ngegasnya ketinggian. Tapi aku kelihatan kayak ngegasnya ketinggian nggak? Apa santai aja, seger terus? Santai aja, seger. Padahal nggak makan kan? Bayangin, harusnya orang nggak makan sampai jam segitu kan ngegasnya kayak apa itu dalamnya? Apa nggak keliengan, tambah pusing? Artinya bakal over activity nggak simpatisnya? Harusnya normalnya. Manusia gini, kalau Mbak ngeliat, contohnya Mbak atau suami sebelum KF deh, itu bayangin kalau telat makan dan harus banyak gerak, harus berpikir keras, cerita gini-gini, presentasi kayak begitu, kira-kira saraf simpatisnya makainya berlebih nggak? Pasti. Ya berlebih ya, sama dengan kondisi saya waktu itu kan Mas. Saya kan baru aja memulai hari pertama. Bukan hari pertama, maksudku yang benar-benar mau KF, kemudian juga dengan puasa Daud kan waktu itu. Itu kan sama sebenarnya. Terakhir makan jam 7 kan begitu. Tapi Mas Tio-nya masih seger, saya sudah begini. Nah, karena Mbak belum waktunya untuk ngegas selama itu. Nah, itu loh. Jadi waktunya belum, nggak bisa, nggak boleh. Makanya kan cara makanku juga yang sekali sehari nggak aku ajari di protokol. Di protokol aku kasih paling, di maintenance pun masih aku kasih 4 jam makan. Aku tuh bisa makan 1 kali sehari ini bukan karena aku sengajain, bukan. Setelah aku setelah aku 3-4 tahun tuh aku baru makan sekali sehari. Tadinya aku makannya juga sama, buka jam 12, buka gini. Tapi seiring waktu karena aku selalu beradaptasi, artinya apa? Setiap aku latih dengan aku tidak makan sampai jam 12,
Tiap aku tambahkan stres dengan tidak makan sampai jam 12 dan aku tambahkan misalnya olahraga sebelum jam 12, aku pastikan setelah makan masuk bahan baku, aku pastikan nanti malam aku tidurnya bagus. Kenapa? Karena stres yang aku berikan dari puasa itu stres loh. Percaya nggak kalau puasa, ada orang yang nggak percaya puasa itu stres? Percaya nggak puasa itu stres? Iya, percaya. Mbak ngerasain nggak stresnya kalau nggak makan itu stres? Oke, ya, karena kan Mbak percaya nggak? Ya, Mbak percaya nggak kalau olahraga itu stres? Ya, karena membuat capek. Percaya. Ya. Terus kenapa orang bilang puasa dan olahraga itu sehat? Sering dengar nggak? Puasa itu sehat loh. Olahraga itu sehat loh. Tapi secara fisiologi kita ngerasainnya itu apa? Stres bukan? Stres. Secara fisiologi ya. Kenapa dibilang sehat? Ayo, ya, itu kan katanya Mas Tio, karena sudah ada seperti kata aku. Jangan kata aku. Jangan. Iya, ngerti nggak? Mas Tio ilmunya. Iya, itu kan karena itu kan ilmuku, karena itu ilmu yang aku kasih. Tapi sebelumnya kan orang di luar sana kan orang awam kan taunya olahraga puasa sehat. Orang awam. Orang awam kayak gini deh sama orang awam, sama teman kantor atau apa, teman sejawat. Menurutmu puasa sehat nggak? Temannya ngomong apa? Sehat. Menurutmu olahraga sehat nggak? Sehat. Gitu. Terus Mbak nanya gini, menurutmu keto sehat nggak? Lihat dengerin jawabannya. Oke ya. Paham ya yang aku maksud gini ya. Jadi kalau diomongin ketonya, nggak makan karbo, itu nggak sehat. Tapi kalau kita mulai dengan puasa, iya itu sehat. Umum ya. Ini cara orang awam melihat puasa. Olahraga sehat nggak? Sehat. Begitu keto yang nggak makan karbo, itu sehat nggak? Hati-hati. Hancur nanti badanmu. Rusak nanti badanmu. Nah, makanya itu namanya pendapat awam. Ya. Ini pentingnya kenapa di KF itu aku nggak pernah ngajarin cara makan. Aku ngasih fondasi berpikir untuk memilih makanannya sendiri, tapi aku ngajar fisiologi. Kenapa? Karena semua spekulasi mengenai ini sehat, itu nggak sehat, tanpa pengetahuan fisiologi, itu percuma. Nanti nggak tuh. Jadi mereka cuma tebak-tebakan aja. Kayaknya nggak bagus itu. Itu kayaknya bagus. Makanya aku tanya lagi, orang kalau tanya puasa sehat, orang kalau ditanya olahraga sehat, tapi kenapa puasa dan olahraga ini mengaktifkan sistem stres? Kenapa kerasa kalau belum ketosis kok puasa itu kelihatan nggak sehatnya? Buktinya apa? Coba aja sampai sore. Tadi Mbak ngeliat aku katanya aku makin naik, makin sore aku makin jereng, betul kan? Waktu SMA tanggal 6 Desember aku makin sore makin jereng. Mbak, makin sore makin jereng apa makin turun? Makin turun. Nah, kok saya nggak seperti Mas Tio gitu loh. Katanya sehat. Katanya sehat puasa ya. Ayo, aku tanya sekarang. Kok malah aku menunjukkan stres berlebihan di badan kalau puasa panjang? Nah, itu belum aku suruh Mbak paginya nge-gym dulu ya. Gudu. Tambah lebih cepet dropnya. Lihat aja. Iya. Mbak udah pernah nyobain olahraga belum setelah KF? Ya, aku kan udah ikut juga itu olahraga ya. Cuma saya belum bisa karena apa ya? Jadi kalau beban gitu nggih, itu pembuluh-pembuluh darahku itu mengembang semua gitu, jadi bengkak. Jadi kemarin itu pemulihannya berhari-hari itu. Makanya kemarin saya memang pelan-pelan gitu. Kalau dikatakan misalnya bebannya untuk wanita dimulai dari 1 kilo gitu kan. Ternyata waktu latihan pertama kan itu kan 1,5 kilo itu, karena kan pakai yang Aqua 1.500 itu kan berarti 1,5 kilo kan. Itu ternyata sampai seminggu itu masih kesakitan gitu kan. Kemudian dikatakan dalam kesakitannya itu karena apa? Ya jaram semua dan di bagian-bagian bawah itu bengkak. Jawabnya secara fisiologi. Apa yang terjadi kalau Mbak kayak gitu? Ya karena bebannya ini. Iya, bebannya itu mengakibatkan apa di tubuh Mbak? Ayo, fisiologi. Kalau puasa tadi udah jelas kan, secara fisiologi puasa panjang membuat stres Mbak meningkat. Ya ini stres juga.
Ya itu jawabannya. Stres Jawabannya. juga. Ya berarti Jadi, sekarang aku tanya lagi, udah percaya belum kalau puasa itu stres? ya, Ngangkat Udah percaya beban belum kalau 1,5 olahraga itu botol. stres? ya. Jadi Nah, udah percaya kan puasa dan olahraga itu stres, percaya nggak? saya, Nah, kok teman-temannya pada bilang yang awam itu sehat? ya makanya itu tadi kemendataan tidak anu dulu gitu loh. Jadi kan tidak bertahap gitu. Akhirnya saya kan dimulainya 1 kilo begitu kan. Saya beli untuk berbel 1 kilo. Saya lihat ini masih memberatkan saya. Sekarang saya beli 0,5 kilo. Sehingga saya mulainya dari sana. Oke, ya oke. Ini fondasi berpikir untuk orang awam. Jadi ini fondasi berpikir untuk orang awam karena aku sangat mumet banget cara untuk menyederhanakan ke orang awam. Serius, aku sampai kadang-kadang suka stres sendiri. Gimana ya Gemes ya, nyederhanain sistem stres? Suka gemes gitu. Akunya ngelihat semuanya, tapi aku nggak bisa membahasakan. Kadang-kadang aku pusing. Jadi, tapi orang lain yang nggak ngerti ya kadang-kadang kasihan juga kalau mereka nggak ngerti-ngerti akhirnya. Makanya aku mau harus dengan sampling contoh. Jadi aku hari ini aku mau membuktikan bahwa sudah terbukti narasumber kita sudah percaya mengakui bahwa puasa itu stres. Sudah percaya bahwa olahraga itu stres. Ya, udah paham banget. Berarti kenapa itu dibilang sehat? Ternyata kapan terjadinya sehat? Pada saat stresnya diberikan atau setelahnya atau setelah recovery, sembuh dari stresnya? Setelah bobo. Ya, bobo itu apa namanya? Recovery. Itu kenapa sih? Itu kenapa orang banyak yang nggak bisa ngeliat itu ya? Makanya aku deh. Jadi gini, soalnya gini, aku nggak bohong. Pertanyaan paling klasik di Japrianku ialah, Mas, aku perpanjang puasa ya, Mas ya? Kalau lagi kayak gini, aku apa harus nambahin olahraga ya? Jadi pertanyaannya gini, sebetulnya kalau dalam fisiologi mereka nanya gini, Mas, aku lagi badannya ini rasa keliengan, pusing, gini-gini. Aku boleh nggak, Mas? Jangan bilang nambahin olahraga, jangan bilang nambahin puasa. Aku boleh nggak nambahin stres, Mas, lewat puasa? Aku boleh nggak, Mas, nambahin stres lewat olahraga? Kalau orang nanya kayak gitu, aku jawab, kamu bergejala karena stres berlebih. Ya kan, kadang-kadang katanya jarum apa itu kan stres berlebih, betul nggak, Mbak? Iya. Mbak puasa kepanjangan, Mbak drop itu stres berlebih bukan? Iya. Iya, terus Mbak, ya misalnya Mbak japri aku, Mas, aku gimana nih, Mas? Aku mesti manjangin puasa apa nambahin olahraga? Kan pertanyaannya jadi konyol kan? Aku mesti nambahin stres olahraga, aku apa mesti nambahin stres puasa? Stresnya udah berlebih ditambah lagi. Kamu sekarang sedang mengalami apa? Sedang mengalami stres berlebih, Mas. Oke. Kalau kita ngomong fisiologi, jawabannya sangat simpel. Karena kita udah tahu apa yang terjadi pada saat kita puasa dan olahraga. Tambah stres. Nah, kan aku udah nanya, kapan kita recovery dari stres yang jadi sehatnya? Saat tidur bukan? Iya, saat tidur. Jadi kalau kita bergejala atau pengen mempercepat recovery sesuatu, yang diperlebar jendela apa? Tidur. Jendela nambah stresnya lewat puasa dan olahraga dan pikiran sekalian biar komplit. Apa ngelebarin jendela recovery-nya? Relaksasi dan tidur. Jendela recovery dan tidur. Nah itu loh. Jadi apa namanya? Sebetulnya gaya hidup KF itu kalau kita lihat secara fisiologi itu sebetulnya mudah semua, kelihatan semua. Kita bisa menemukan jawaban sendiri untuk problem kita sendiri. Kenapa? Aku ada keluhan ini, berarti aku mesti mengutamakan jendela apa? Nah, gitu loh, jendela yang mau aku gunakan untuk mempercepat recovery-ku dari sesuatu. Nah, jadi gini. Tapi tadi di grup Telegram aku jelaskan. Kalau orang nggak bisa tahu cara untuk memperbaiki sistem stresnya, akhirnya dia akan mengandalkan menghilangkan stres dengan cepat dengan apa atau enggak? Dengan apa kira-kira? Untuk menghilangkan sistem stres yang overaktif, yang tidak bagus, yang sudah lelah, kemampuan pull dari dalamnya turun, nggak bisa menyediakan energi lagi, paling cepat diakalin dengan apa supaya nggak kelihatan stres? Ya, dengan misalnya untuk
untuk stimulan. Jadi misalnya kopi begitu supaya seger gitu. Salah. Kopi menaikkan sistem stres. Kopi menggunakan sistem stres untuk mengulangan. Tapi kalau udah kelelahan sistem stresnya, coba aku pengen tahu, suami coba nggak usah makan pagi, jangan makan 6 kali, cuma ngopi terus, kuat nggak? Tambah lemes. Kan nggak sebelum KF, suami kan makan 6 kali sehari. Coba kalau memang pakai kopi bisa, oke. Nggak usah makan 6 kali sehari, yang pagi sampai sorenya itu kopi minum aja. Kopi terus. Jempol. Nggak bisa. Orang kopi juga pakai sistem stres kok untuk ngeluarinnya. Emangnya pakai apa? Nah, kecuali kopinya dikasih gula yang banyak mungkin. Gula. Sugar, mama minum gula. Sugar ya. Yang aku ingat resep Mama. Sugar and flour. Resep Mama. Resep zaman modern saat ini ialah menyediakan sugar and flour. Tapi kalau suami mungkin kemarin udah milih sugarnya dari mana? Apa tadi namanya? Ketela. Ya. Ubi. Ada kentang, ada ketela. Ya, pokoknya itu kalau di darah namanya apa? Karbo. Kalau itu kan namanya karbohidrat. Kalau udah masuk darah namanya apa? Glukosa. Yes. Ya. Betul kan? Itu yang paling cepat. Harus diisi berapa kali sehari supaya nggak harus pakai sistem stres yang udah kelelahan di diabetes. 6 kali tadi. 6 kali. 6 kali supaya tidak pernah harus pusing-pusing ngambil dari dalam. Tidak perlu melepas lemak dari dalam untuk tenaga. Kenapa? Untuk melepas lemak butuh apa? Ingat nggak? Saraf simpatetik dengan norepinefrin untuk melepas lemak dari badan. Untuk buat gulanya, kalau kita kan sedikit buat gulanya. Walaupun itu pakai kortisol untuk memicu gluconeogenesis di liver. Tapi kira-kira gula kita butuh banyak-banyak nggak kalau udah ketosis? Nggak perlu kan? Jadi nggak perlu pakai kortisol tinggi-tinggi juga kan? Ya. Tapi kalau kemampuan dari sistem stres yang secara hormonal lewat kortisol, secara otonomik lewat simpatetik, dua-duanya ini udah ambruk, contohnya pada metabolic syndrome, contohnya diabetes, di mana supaya nggak kelihatan ambruknya, apa yang selalu harus dinaikkan supaya kelihatan segar? Tebak apa yang harus dinaikkan? Itu tadi asupan dari karbohidratnya tadi. Ya, menjadi glukosa. Asupan dari karbohidrat, respon hormonalnya dari pankreas namanya apa? Oh, insulinnya. Pankreas. Iya. Begitu dia naikin insulinnya, dia nurunin simpatetiknya. Simpatetiknya padahal udah kewalahan. Kalau dia telat makan atau lupa makan, lihat insulinnya nggak dinaikin, lihat efeknya apa. Simpatetisnya kelihatan nggak overaktivitasnya? Iya. Ambruknya terlihat. Kelihatan nggak efeknya ke lambung? Karena hubungannya simpatetik itu selalu gini. Jadi saraf simpatetik itu ialah antagonisnya dari parasimpatetik. Jadi ada 2 sistem saraf di tubuh kita. Parasimpatetik itu relax. Simpatetik itu stres. Ngerti nggak? Relax dan stres. Nah, SFH kemarin aku seharian menggunakan sistem stres loh, bukan pakai sistem relax. Tapi aku kelihatan relax nggak? Kelihatan relax banget. Nah, karena relax banget, kelihatan pakai eksplosif, berarti apa? Walaupun dalam ketosis aku menggunakan sistem stres, tapi aku menggunakannya secara relax dan nyaman nggak kelihatannya? Ya. Berarti kemampuanku menggunakan sistem stresku udah bagus belum? Enteng nggak aku nginjek gasnya? Enteng banget. Cuman dikasih sistem stres dikit, cek, mobilku, engine ketosisku ngacir nggak larinya? Ngacir. Ya, nggak perlu sistem stres banyak buatku untuk membuatku powerful, untuk performaku meningkat. Nggak perlu banyak stres. Tapi kalau aku masih makan karbo dulu, begitu aku lepas karbo, kelihatan sistem stresku harus gede dulu untuk mengimbangi supaya powerful seperti saat sudah makan karbo. Nah, jadi kalau sistem stres seseorang sudah ambruk, contohnya di diabetes yang udah menaun, dia simpatetiknya tinggian,
Akhirnya dia makannya makin banyak, kenapa? Karena dia harus menutupi kegagalan di kemampuan sistem stresnya menyediakan energi. Dia harus selalu energi dari luar. Yes. Begitu energi dari luar itu kurang, dia harus pakai sistem stres lagi untuk ngimbangin, kelihatan lagi jeleknya. Yeah. Muncul, contohnya paling gampang ialah apa? Hubungan otak dengan pencernaan itu menggunakan saraf namanya vagus nerve, saraf vagal. CN10. Nah, ya harusnya saraf vagal ini ialah atau dibilangnya volume vagal atau vagal tone atau volume ya. Itu kalau itu bagus, itu sifatnya rileks. Makanya orang kalau makan itu harus rileks. Kenapa? Supaya vagal tone-nya bisa membimbing, vagal nerve-nya bisa membimbing dia mendigest dengan mudah. Tapi vagal tone ini yang bersifat parasimpatetik paling dominan, 80% saraf parasimpatetik lewat asetilkolinnya itu disebut dari vagus nerve itu berhubungan dengan aksisnya dari otak ke sini. Begitu sistem stresnya yang dari sisi simpatetik berlebihan, vagal tone-nya ketekan. Kalau vagal tone-nya udah ketekan, efeknya apa ke lambung dan pencernaan? Kira-kira apa tuh? Begitu telat makan kan, begitu telat itu makan tadi kan asam lambungnya meningkat tadi itu. Nah, asam lambungnya meningkat itu berarti karena apa? Karena sistem stresnya mulai diselingi. Jadi aku mau tahu nih sistem stresku bagus nggak? Jadi gini, makanya kenapa di KF itu nggak pakai puasa? Kenapa? Itu untuk menunjukkan sistem stres orang-orang itu gimana. Yang, aku sebelum KF sehat loh. Yeah. Aku sebelum KF nggak pernah ada masalah kesehatan loh. Kenapa nggak pernah masalah kesehatan? Ya nggak apa-apa. Karena aku sehat, terpenuhi. nggak apa-apa. Aku dari pagi sarapan, siang makan siang, makan siang gini. Jadi aku nggak pernah kelihatan aku sakit apa enggak. Aku ada sistem stresku bagus apa enggak. Aku nggak ketahuan. Ini orang yang belum KF. Begitu dia skip sarapan, nih gara-gara KF nih lambungku jadi diare nih, asam lambungku keluar, aku jadi diare. Aku diare gara-gara apa? Gara-gara keto. Anggap aja gitu. Gara-gara kayak temennya ngomong. Temennya kan tadi tanyain, puasa bagus nggak? Bagus. Olahraga bagus nggak? Bagus. Keto bagus nggak? Enggak. Ya kan? Jadi begitu dia diare, asam lambungnya naik, gara-gara apa? Gara-gara keto bukan? Bukan ya, karena dia belum menyesuaikan diri tadi. Dia kan cuma disuruh puasa. Katanya tadi bilang puasa sehat. Nah, sekarang dia nggak sarapan. Tapi kalau saya puasa, saya sahur dulu. Kalau saya puasa, saya dulu. Nah, sekarang jangan sahur. Kan beda dari KF kan puasa, tapi nggak sahur. Ya. Tapi dari kan boleh minum. Boleh minum, tapi kan maksudnya nggak makan. Nggak ada, maksudnya nggak makan karbo dulu di sahurnya. Tapi kan itu kan ketemu puasa. Nah, begitu dia diarenya. Loh, ini gara-gara aku nggak makan karbo nih. Tanda kutip keto. Iya, betul. Artinya begitu bilangnya memang. Gara-gara nggak ada. Gara-gara ya, perutku kosong. Nggak ada. Bukan itu, bukan. Gara-gara kalau orang nggak makan karbo atau nggak makan apa-apa, itu kesamaannya di mana? Terlihat. Orang nggak makan karbo sama nggak makan apa-apa, itu kesamaannya di mana? Sama-sama harus pakai sistem stres. Sama-sama harus pakai secara hormonalnya ialah kortisol, norepinefrin, epinefrin. Secara otonomiknya harus pakai simpatetiknya dengan norepinefrin. Kalau orang disuruh pakai sistem stresnya malah muncul gejala, artinya sistem stres sebelumnya itu bagus apa jelek? Jelek. Artinya dia begitu disuruh menggunakan sistem stres, dia harus ngegasnya kenceng banget nggak? Kenceng banget. Pinter. Nah, ini pelan-pelannya aku lagi menyederhanakan sistem stres buat awam ya. Mudah-mudahan yang di grup Telegram tadi ngikutin, jadi aku susah kalau dalam bentuk kata-kata, takutnya nggak musting. Aku harus dengan analogi. Berarti dengan kita ketosis dan tidak makan karbo dan juga memasukkan puasa, itu kan sama aja kita memberikan stres ke tubuh dan mengetes. Stres kita sebetulnya, sistem stres kita kerjanya bagus nggak sih? Apa harus over dulu kerjanya? Betul nggak, Mbak? Iya dong.
Nah, Iya. nanti seiring waktu. Jadi kalau yang dibilang adaptasi ketosis, kalau ketosis itu kan cuman nggak makan karbo, lemak dirubah jadi keton. Kan cuman itu tok. Yang penting ada keton di darah, itu ketosis, selesai kan? Ya. Benar dong? Gampangnya Iya. ketosis kan fisiologi. Mas, ketosis itu taunya saya ketosis gimana? Taunya kamu ketosis gampang. Cek darah, ada ketonnya nggak? Kalau ada, kamu ketosis, selesai. Tapi kok saya masih lemes ya, Mas ya? Kok saya masih apa? Ada aja gejala yang dikeluhkan. Padahal darahnya udah ada keton. Nah, ketonnya udah ada. Tapi yang dia keluhkan itu menunjukkan apanya yang belum bagus. Aku tanya. Dong. Wati. Kan dia udah ada keton nih. Dia kan yang penting, aku udah nggak makan karbo nih. Aku udah ada keton. Tapi aku masih belum kuat kalau nggak makan jam segini. Sistem Aku stresnya masih- tadi. Itu pinter. Nah, ini fisiologi yang disederhanakan ke awam. Benar ya? Saya sekarang jadi awam, soalnya nggak pegang pasien kan. Iya, enggak Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru ini harus aku harapanku nih TF hari ini bisa mencerahkan banyak orang mengenai stres. Jadi ternyata adaptasi ketosis itu kenapa makin lama kita jalanin 3 bulan, 6 bulan kok puasanya makin nyaman, kok kita olahraga di jam puasa makin nyaman. Kalau ketonnya sih udah keluar dari hari kedua, ketiga udah keluar. Begitu aku nggak makan karbo, hari kedua, ketiga itu keton udah keluar. Nggak ada hubungannya fisiologi. Keton itu keluar, itu udah fisiologi. Kenapa? Cuma tinggal ngosongin glikogen di liver, selesai, keton keluar. Udah kan? Cuma itu tok. Tapi pertanyaannya, apa yang disebut dengan adaptasi ketosis? Apa yang dibuat baik, lebih bagus dengan ketosis? Apa yang dibuat? Cuma satu, sistem stresnya. Dibuat gasnya makin enteng. Dibuat supaya untuk ketosis itu kan keluar keton. Tapi untuk melepas lemak, kan asalnya keton itu kan dari lemak di badan dong, atau lemak dari makanan, boleh. Itu kan membantu di awal ya. Tapi intinya kan yang utamanya dari ketosis itu kan lemak dari badan dulu yang bisa dipakai di jendela puasa. Untuk mengeluarkannya kan mesti ngegas sistem stres. Di awal kalau kita makan sampai jam 12 aja itu ngegasnya tuh udah masih kelihatan. Lama-lama makan sampai jam 12 itu lama-lama enteng ngegasnya. Lama-lama kita bisa makan jam 1. Oh, berarti makin enteng gasnya. Lama-lama kita bisa makan sampai jam 2. Gasnya makin enteng kan? Dengan RPM yang sama di gasnya, misalnya gini. Kalau aku makan sampai jam 12, aku udah nyaman sekarang. Kenapa? Karena aku cuma ngeinjek gas sampai 2000 RPM. Tapi kalau aku disuruh kayak Mbak kemarin mau nyoba Daud sampai sore, kenapa Mbak turun? Kenapa atau enggak? Karena begitu Mbak nyoba sampai sore, Mbak nggak cuma 2000 lagi kayak dari pagi. Mbak ngegasnya udah sampai 4000. 4000, tapi hasilnya kecil. Iya, dengan benar RPM-nya sama. Benar. Pinter. Dengan RPM yang lebih besar, hasilnya tetap segitu doang, malah tambah turun. Mbak menggunakan sistem simpatetik Mbak, digas sampai 4000 RPM, makin sore, tapi Mbak ngeluarnya kecil. Nah, tahu nggak Mbak? Kalau aku kenapa tinggi terus, kenapa? Aku dari pagi, start langsamku itu cuma di 500 RPM. Jam 12 aku baru naik 1000 RPM. Jam 3 aku baru naik 1500 RPM. Jam 4 aku baru 2000 RPM. Mentok-mentoknya aku sampai malam, itu paling aku di 3000 RPM. Aku nggak pernah tuh nyentuh 4000, 5000 RPM. Nggak pernah susah ngangkat sistem stres. Kenapa? Tapi kalau aku ya, ini kan aku 4000 RPM ya Mbak, anggap aja malam tuh aku 3000 RPM. Ya. Terus aku anggap aja, aku nggak makan deh, nggak usah makan. Berarti kan kalau nggak makan, berarti memperpanjang jam puasa kan aku naikin RPM-ku lagi dong makin lama. Iya, betul. Nah, kalau aku pinter, aku langsung tidur. Supaya apa? Pagi-pagi jadi 500 RPM lagi. Kalau aku bodoh, udah aku seharian make sistem stres sampai 4000 RPM, aku malamnya nggak tidur. Kira-kira RPM-nya makin turun apa makin naik? Jangan ekstrim Mas, tetap tidur tapi kurang. Tapi kurang. Oke deh, tidur tapi cuma sejam, 2 jam atau 3 jam deh. Malam itu udah aku nggak makan seharian, aku olahraga, anggapnya presentasi itu kan olahraga kan.
Itu kan aku sampai sore aku kelihatannya kok Mas Joko enteng banget ya. Oke, anggap aja aku enteng, aku cuma 3.000 RPM deh. Yang kalau Mbak jam 2 aja udah sampai 5.000 RPM, aku masih cuma 3.000 RPM. Tetap naik dong, nggak mungkin di bawah terus dong, kan nggak makan apa-apa, pasti aku tetap naik juga RPM-nya. Yes. Nah, oke. Tapi mau lebih, kalau aku bisa nyusul Mbak ke 5.000 RPM, caranya gimana? Nggak tidur Walaupun tadi. aku nggak tidur atau tidur sedikit aja. Pagi-pagi aku udah 5.000 RPM kayak Mbak. Padahal aku udah lebih lama KF-nya. Ternyata mudah juga. Ya. Jadi sehebat-hebatnya aku udah bisa ngegas enteng banget. Coba aku nggak dikasih riset sama sekali. Sama aja aku kayak pemula, lebih parah daripada pemula. Ya gimana aku nurunin RPM-ku kalau aku nggak boleh matiin mobilku dulu? Gimana caranya? Nggak mungkin dong. Sehebat-hebatnya mesin kalau digas terus, kira-kira jebol nggak? Ya jebol lah. Itu yang aku maksud. Makanya aku tanya gini. Makanya harus paham dulu. Puasa sekarang sehat apa bukan? Kalau aku bilang sekarang. Apa puasa itu sehat? Apa usaha sehat? Usaha sehat. Oke. Olahraga. Yang benar jawabannya olahraga itu sehat apa usaha sehat? Usaha sehat. Oke. Makan. Masuk makanan, vitamin, apa semua masuk. Itu sehat apa usaha sehat? Makanan. Usaha sehat juga. Betul kan? Mau makan apapun coba nggak tidur, kapan dipasangnya? Ayo. Mau makan, aku sekarang makananku udah lebih lengkap, apa semua lengkapin semua makananmu. Kurangi tidur. Mau lihat hebat nggak? Fisiologi itu nggak bisa dibohongin. Semua yang kita lakukan seharian, mulai dari kita puasa, kita olahraga, kita mikir, itu kan stres. Begitu makan, memang rileks. Yeah. Karena makan kan memicu vagus nerve kan memicu parasimpatetik rileks. Tapi pertanyaanku cuma satu. Makan itu sudah sehat apa baru usaha sehat? Aku tanya. Usaha sehat. Betul, pinter dah. Itu kalau semua orang ngerti konsep fisiologi, begitu cara lihatnya. Itu fisiologi loh. Fisiologi ya. Puasa, olahraga, mikir, makan pun, ini semua baru usaha. Kapan semua ini dikumpulkan menjadi suatu proses yang menghasilkan sehatnya. Alias, membuat puasa kita lebih mudah, membuat olahraga kita lebih enteng, membuat kemampuan kita untuk tidak makan lebih meningkat nantinya. Kapan terjadinya? Setelah apa? Setelah sistem stres tadi terkendali. Kapan tubuh paling mudah mengendalikan sistem stres? Setelah recovery. Berarti recovery itu ialah proses di mana tubuh paling mudah untuk menyeimbangkan sistem stres, bukan? Ya. Menyeimbangkan simpati-simpati. Nah, kenapa recovery itu terjadinya saat tidur? Kenapa? Coba sekarang gini, Mbak sekarang kan lagi nonton TFH nih, kita lagi ngobrol gini, ya kan? Nah, mata Mbak lihat sinar nggak? Lihat. Ya, tahu nggak? Handphone ini sebetulnya handphone kita nih atau laptop Mbak itu sebetulnya flicker ya Mas? Cahaya ya? FPS, frame per second. Ya frame per second. Sebetulnya ini Mbak lihat gambar secara continuous kayak gini, ngeliat aku gambarnya nggak putus-putus. Itu sebetulnya karena kecepatan frame-nya per detik. Per apa sih Mas? Milisecond ya? Iya, per detik. FPS. FPS ya? Iya, frame per second. Ini frame per second berarti ini jagonya. Aku nggak berani ngedahuluin harus konfirmasi dulu Mas Budi. Iya betul. Jadi tapi syaraf kita itu sebetulnya normalnya melihat itu satu frame kayak gini nih. Satu aku frame ngeliat still nih, image. Ini kan aku ngeliat handphone. Ini dari second ke second, detik ke detik, ini gini-gini aja. Ya kan? Bukan kayak buku yang di jadi gini nih. Kayak pernah gambar bikin bergerak. Waktu SD. Gambar bergerak. Waktu SD pernah bikin nggak gambar bergerak? Ya. Gambar bergerak dari tek. Nah, kalau kita ini cepet itu kan kelihatan kayak
kayak apa namanya? Kayak nggak bukan lihat putus. putaran, tapi jadi kayak Lihat frame-frame-nya animasi, ya, gitu. betul. Nah, saraf simpatetis kita untuk melihat handphone, melihat TV, itu sebetulnya ngimbangin frame per second. Lebih mudah ngelihat, lebih rileks ngelihat ini dibanding ngelihat layar bergerak frame per second. Kenapa? Karena itu kontrolnya harus. Jadi gini, kalau kita sedang terjaga, mata kita itu memberikan input stres. Kalau kita sedang terjaga seperti ini, kita dengerin suara. Mas Tio out. Tahu nih, dia apakah ada kendala sinyal atau kendala ini? Ditunggu aja sebentar. Oh, kameranya kayaknya mati. Kamera yang nyorot dia. Handphonenya sih masih on. Kita tunggu ya teman-teman ya. Tapi nangkep ya tadi Mbak Asih ya? Iya, nangkep. Nah, ini beliau masuk lagi nih. Bentar ya. Iya Mas, halo sudah. Bu, ya sorry aku nggak tahu sinyalnya hilang tadi. Iya hilang. Iya silakan Mas, monggo. Tadi aku sampai di mana yang belum keputus? Yang sampai di telinga ya? Iya, jadi semua yang masuk itu merupakan stres. Iya, betul. Jadi kalau kita dengar suara keras-keras atau kita dimarahin orang, itu simpatetik kita bekerja. Sistem kita ngasih sensor, kita ngasih input. Kalau kita nyium bau nggak enak, sama. Kalau lidah kita merasakan yang pahit-pahit, keaseman, sama. Kalau kulit kita kedinginan, kepanasan, sama. Input semuanya memberikan input afferent. Kalau otot kita pegel-pegel, ngangkat berat, sama. Nah, gimana caranya supaya semua sensori ini tidak memberikan input karena otak lagi mau ngebalance-nya. Aku nih mau menyimbangkan, mau mengkalibrasi ulang autonomic nervous system. Aku mau mengkalibrasi sistem stres dan rileksnya, mau aku kalibrasi biar gampang jadi nol lagi. Gampangnya melakukannya kapan ya? Saat masih ada sensor-sensor masuk, kita menerima stimuli, apa pada saat kita absenkan semua dulu? Semua diabsenkan dulu. Nah, kapan itu terjadi? Saat tidur. Selesai. Iya kan, benar nggak tuh ya? Ngerti nggak tuh ya? Itulah jadi kenapa recovery orang kadang-kadang suka nggak paham. Orang masih ngototnya masih enggak yang bikin sehat makanan, enggak yang bikin sehat makanan. Masih ngotot gitu, masih nggak ngerti kapan prosesnya terjadi. Kapan kita mau repair, mau healing itu kapan sih? Jadi semuanya itu masih usaha. Kamu mau puasa itu masih usaha. Kamu mau olahraga itu masih usaha. Kamu mau makan sesehat-sehatnya itu masih usaha. Kapan semua itu menjadi suatu homeostasis keseimbangan baru yang lebih sehat dibanding sebelumnya. Setelah kapan? Setelah recovery. Ya kapan recovery-nya? Saat kamu masih sibuk menerima stimuli kah? Apakah saat kamu mengabsenkan semua stimuli sehingga otak, makanya aku tanya, manusia itu kalibrasinya di mana sih? Di jantung? Di liver? Ototnya dikalibrasi? Di mana coba? Siapa yang kalibrasi semua? Di otak. Otak, emang apa? Itulah makanya begitu aku lagi mau menyeberangkan neurologi ke orang-orang, aku sendiri yang bingung cara nyederhananya gimana ya neurologi biar gampang ke orang-orang ya. Karena aku dari ngomong metabolisme dulu orang mumet udah mendingan. Aku ngomong sistem imun akhir-akhir ini orang mumet tapi lama-lama ngikutin. Sekarang aku ngomong neurologi, aku ngubungin neurometabolism, neuroimunologi, neurogastroenterologi, neuroendokrinologi, semuanya dihubungkan dengan neuro, orang masih ngeraba lagi. Itulah susahnya. Aku udah ngeliat dari dulu secara gambar besar,
tapi aku ngasihnya nyicil. Kenapa? Karena orang belum bisa aku bruk, kan nggak bakal bisa ngeliatnya orang. Kayaknya di grup metabolic condition isinya dokter semua keteteran nggak kalau aku ngomong? Ya, saya aja sempat nggak bisa baca lah. Baca gitu, iki apa maksudnya? Itulah kenapa aku buat grup metabolic condition yang isinya dari berbagai keilmuan. Kenapa mau aku satukan bahwa oh ini kardiologi, oh ini imunologi, oh ini loh benang merahnya, ini loh sistemnya. Oh ini neurologi, yuk ini loh sistemnya. Aku mau menunjukkan as a whole, gambar besar. Nah kalau gambar besar ini kita sudah bisa melihat sistem, wah kita melihat suatu hal dan kausalnya apa itu, wah enteng banget deh. Oh, aku udah tahu. Asal kronologinya jelas, oh ya sistemnya ya. Sistem mana, gangguannya di mana, kelihatan semua. Makanya sekarang aku lagi mau memudahkan kontrol neurologi, kontrol otak terhadap seluruh sistem tubuh. Contohnya, sorry, aku mau nanya. Ini tadi kan kita habis ngomongin suami, ngomongin sistem stres di suami yang kalau tidak ditutupi dengan gula atau karbo, kelihatan stresnya lewat apa? Lambung. Itu fisiologi. Nah, sekarang secara psikologinya kelihatan juga nggak, Mbak? Pada saat suami telat makan, ada nggak efek psikologinya? Ya marah-marah itu. Oke. Istilahnya gini, gampangnya gini. Istilahnya, oh ternyata pengaruhnya ke psikologi juga ya, sistem stres ya jelas lah. Judulnya aja stres. Judulnya. Judul stres ini secara fisiologi ke lambung kemana? Nah, ke psikologi yang paling kelihatan. Itu disebut namanya, kalau marah-marah itu namanya cranky. Atau kadang-kadang bisa kayak parnoan, anxiety. Atau yang lebih worst skenario-nya, depresi. Itu worst skenario. Yes. Ya. Itu efek stres. Nah, itu di suami. Sekarang kalau sekarang aku mau nunjukin sistem kontrol neurologi, nerve, saraf kita, neuron, itu nggak cuman ngontrol sistem pencernaan aja. Sekarang aku mau tunjukkan contohnya. Kontrol yang membuat jantung kita berdetak ini apa sih? Ada yang pernah tahu nggak? Kok jantung kita kok bisa nyut itu kenapa? Siapa yang kontrol? Ayo, aku selalu di situ ada saraf parasimpatik. Betul, iya betul, bener. Ya betul. Yang ngontrol kontraksi. Kontraksi itu gini. Gini, ini gampang gini. Bahkan kemarin ngangkat apa dumbbell, apa namanya? Ya, barbel, ya. Aqua. Ya. Pas Mbak gini kan sakit nggak? Ya sakit, berat kan? Pas ngangkat kan? Iya. Oke, ini analogi ya, analogikan ya. Ngangkat itu berat. Kalau ngangkat itu berat, rasa sakit itu stres bukan? Stres. Nah, stres kan? Oke, sistem stres jalan. Nah, sistem stres itu mengaktifkan apa di Mbak yang pas ngangkat gini? Kontraksi bukan? Iya. Kontraksi. Ototnya berkontraksi bukan? Iya, ototnya berkontraksi. Ya. Kalau jantung kerjanya gimana? Kontraksi, dilatasi. Kontraksi, dilatasi. Betul nggak? Sama nggak? Bedanya kalau ini kan disebutnya kan somatik. Maksudnya kan maksudnya Mbak kan Mbak yang gerakin kok, yang menggerakkan kontraksi Mbak sendiri. Mbak secara voluntari. Ini kan nggak usah Mbak suruh berdetak nggak? Otonomus. Ya kan? Ya. Nah, kalau berdetak berarti terjadi kontraksi dan dilatasi. Setuju? Setuju. Nah, berarti saraf yang mengontrol kontraksi saraf apa? Ayo, parasimpatik tadi. Kembali. Satunya. Ayo. Yang stres apa? Yang memberikan stres apa tadi? Simpatetik apa parasimpatetik? Loh, yang di jantung bukannya parasimpatik. Tak dulu, makanya gini. Enggak, Mbak jangan kan Mbak udah lupa nih. Mau aku ingetin lagi nih. Nih, kalau Mbak lagi ngangkat kontraksi gini, yang bikin stres saraf apa? Simpatik bukan? Simpatik. Oke, karena ada kontraksi kan? Iya. Nah, kalau jantung pada saat kontraksi, mompa, itu saraf apa yang kontrol berarti sama aja? Simpatik juga. Simpatik juga. Ya kan memicu kontraksi. Kontraksi, mompa. Ya kan? Kontraksi. Nah, baru kan ada dilatasinya kan? Renggang. Darahnya masuk lagi. Dorong, tekan. Renggang.
dorong, tekan ke aorta seluruh darah, renggang. Kan jantung gitu dong. Ya, Iya. ya sebetulnya nggak simpel sih. Iya. Sebetulnya kan dia kan masuknya Iya. kan dari atrium kanan, terus masuk ke sirkulasi pulmonari dulu, baru balik ke atrium kiri, baru didorong lagi keluar oleh ventrikel kiri. Itu kan jantung secara as a whole. Tapi kalau daripada yang nonton nanti rumit ngeliat jantung kayak gimana, aku menganalogikan cuma sebagai kontraksi dan dilatasi. Gini deh, stres dan relax. Stres dan relax. Betul nggak? Iya. Berarti kontrol simpatetik kita mengontrol jantung nggak? Untuk kontraksi dan dilatasi. Kontraksi dan dilatasi. Stres, relax. Stres, relax. Betul nggak? Iya dong? Nah, iya. sekarang aku tanya, Mbak kemarin katanya apa? Takikardi. Takikardi, ya. Cepat. Iya, heart rate ya, oke. Takikardi itu kira-kira banyakkan stresnya apa banyakkan rileksnya? Aku tanya. Ya, dua-dua kan dia lebih banyak kontraksinya. Artinya lebih banyak stres apa rileks? Stresnya. Yes. Yes, alhamdulillah. Lebih banyak simpatetiknya yang dominan, maksudnya gitu. Lebih banyak simpatetik maksudnya dibanding gitu. Oke, paham ya, paham dong. Ayo dong. Paham. Alhamdulillah. Nah, ini fisiologi akhirnya bisa digalakkan, alhamdulillah. Kan kalau tema jadi memudahkan, Mas. Kita kalau ngomong di grup di mana kayaknya harus kasih gambar-gambar rumit, tapi kalau dari TFH kita ketemu aja akal-akalannya. Audio visual lebih enak. Audio visual itu bagi kita lebih, karena aku kalau di kondisi kayak gini nih aku ditantang untuk bisa nyederhanain dengan cepat. Aku nggak boleh punya rencana. Yes. Makanya aku tuh orangnya nggak bisa disuruh presentasi nyiapin lama terus harus sesuai. Enggak, aku nggak bisa. Semua ada di kepala aku itu langsung keluar semua. Jadi kayak gini interaktif kayak gini, aku ditantang suatu menjelaskan sesuatu hal yang sulit, mungkin ilmu kedokteran pun mungkin kalau belajar langsung kayak gini, mungkin cara membayanginnya belum tentu bisa kayak aku, betul nggak Mbak? Betul. Coba baca textbook sampai semester berapa aku pengen tahu bisa ilmunya bisa ngerti kayak gini. Belum tentu bisa ngerti, paling cuma lulus ujian selesai. Nah, tapi pengertian tuntasnya ini yang membuat kita bisa membayangkan sesuatu dan bisa menyederhanakan. Ini tantangan buatku untuk menyederhanakannya. Makanya aku lebih suka ditantang untuk menjelaskan sesuatu yang secara fisiologinya sebetulnya rumit kalau di buku bacanya. Tapi ini aku memberikan analogi penyederhanaannya. Contohnya dari jantung. Jadi kalau seseorang mengalami contohnya aritmia, contohnya takikardia kayak Mbak deh. Itu berarti kira-kira dominasinya mana? Stres apa rileks? Stresnya. Oke. Stresnya, kontrol simpatetik, itu sama nggak sistem stresnya? Sama. Sama dong. Nah, berarti Mbak waktu takikardi, Mbak punya masalah di mana? Sistem stres bukan? Saya sendiri nggak ngerti ya. Itu mulai udah lama sih. Malah dianggap bahwa itu mungkin hipertiroid begitu. Ternyata juga hipertiroid juga enggak gitu. Jadi udah memang mulai dulu. Dipikirnya yang menaikkan simpatetiknya dipikirnya tiroid karena memang benar hipertiroid juga menaikkan simpatetik, nggak salah. Sistem hormonal yang menaikkan simpatetik itu salah satunya hipertiroid. Makanya kan dokter ngetes apa ya yang salah? Kira-kira di mana? Apa ya kan nggak ketemu kan Mbak? Nggak ketemu kan? Nggak ngerti, saya mulai kecil kan itu. Ya, okay. Untuk takikardinya. Ya, mulai kecil ya. Nah, apa yang terjadi setelah Mbak KF? Setelah Mbak nggak makan karbohidrat, apa yang terjadi dengan takikardinya? Turun. Artinya kalau takikardinya turun, antara stres dan rileks, sekarang banyakkan mana? Banyak rileksnya. Padahal kalau orang ketosis itu pakai sistem stres nggak? Pakai. Logikanya kan loh, kalau aku tadi pakai gula nutupin gini gampang, rileks terus, takikardinya nggak hilang. Kemarin Mbak dari kecil makan karbohidrat, takikardinya hilang nggak? Enggak. Tapi kalau mungkin Mbak makan gula atau apa, mungkin agak sempat hilang sedikit atau apa agak anteng dikit nggak? Artinya agak menenangkan nggak? Nggak ngerti, nggak
udah nggak tak hiraukan. Jadi takikardia itu nggak saya hiraukan gitu. Nggak Karena ya dihilangkan, tapi sudah dianggap tapi tetap selalu ada kan? tetap. Iya. Tapi lucunya begitu Mbak ketosis, artinya otak dibuat kenal dengan lemak di badan yang menggunakan sistem stres, menggunakan simpatetik juga loh stres untuk lepas lemak, betul nggak? Nah, tapi kok malah sekarang stresnya turun? Kok malah tembakan jantung stres dan rileksnya, kok banyakkan rileksnya sekarang? Aku tanya. Ya berarti karena tadi ngegasnya kan nggak banyak-banyak. Jadi ketosis membuat gasnya jadi enteng bukan? Jadi enteng. Membuat, walaupun ketosis menggunakan sistem stres, tapi sistem stres jadi enteng nggak kerjanya? Apa lebih susah? Jadi enteng. Nah, begitu jadi enteng, sistem stres itu kan kalau berlebihan kan pengaruh ke jantung, takikardia atau aritmia. Oke? Pengaruh ke lambung, bikin inflamasi. Ya kan? Nah, sekarang suami Mbak begitu ketosis, masih makan 6 kali sehari nggak? Enggak. Udah mulai bisa nyicil gunain sistem stresnya nggak? Bisa. Jadi sudah 3 kali. Ya, nanti sistem stresnya makin bagus bisa 2 kali dong. Nanti. Ya pelan-pelan. Nah, kalau Mbak, yang buat Mbak pribadi, merasa nggak badannya lebih enteng? Takikardinya udah hilang. Mbak ada tadi kalau nggak salah ada tensi ya, hipertensi. Ya, jadi biasanya kan 140, 90 gitu kan. Sekarang turun nggak? Turun 110, 77 tadi. Nah, berarti ternyata sistem saraf, selain sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik, selain ngontrol ke jantung, ngontrol ke usus, tadi jantungnya lebih santai, usus suami lebih enak, terus di Mbak lagi sekarang, ginjal Mbak lebih enteng kerjanya. Kenapa? Yang ngontrol tekanan naik turun selain jantung, kan gini. Ini aku kasih flow-nya tekanan darah ya. Bagaimana tubuh menjaga tekanan darah tensi. Kan tadi kan pokoknya darah yang balik ke jantung lewat atrium kanan ya. Yang dari jantung, itu kan darah yang oksigennya udah berkurang, udah dipakai lah, untuk dipakai. Nah, darah yang masuk ke atrium kanan ini kan harus diisi dengan oksigen lagi dari paru-paru, ya kan? Nah, makanya kan dia kan masuk ke pulmonary valve. Pokoknya mengambil oksigen. Gampangnya biar yang awam bisa ngikutin, gampangnya darah yang balik ke jantung itu diisi oksigen dulu oleh pembuluh darah dari paru-paru, ya. Baru dimasukin lagi ke ventricle kiri untuk dikeluarin lagi dari atrium berikutnya, ke aorta, ke pembuluh darah aorta besar. Ya, dorong lagi keluar, yuk. Nah, itu awalnya tekanan darah dimulai, start point-nya 0. Start point pertamanya ialah dari kontraksi jantung mendorong ke aorta, betul nggak? Ya. Ya, ke aorta. Maksud gini, yang nggak ngerti, yang awam nggak ngerti, anggapnya gini, darah yang keluar dari jantung itu ialah awalnya tekanan dibentuk. Ya. Nah, darah yang keluar ini sebetulnya juga ada pengontrol juga. Sebenarnya gini, walaupun pengontrol akhirnya di ginjal, tapi ada pengontrol namanya baroreseptor. Baroreseptor itu ada di carotid sinus. Aduh, aku kalau udah ngomong anatomi nanti pada pusing nggak? Nah, gini. Maksudnya biar awam bisa ngikutin. Jadi begitu darah keluar dari jantung, itu ada kayak semacam sensor tekanan ya, ada kayak semacam, anggap aja ini ada selang ya, ada tekanan. Kalau ini tekanannya kegedean, otomatis bikin stretch-nya kegedean, baroreseptor ini mengaktifkan vagal tone, parasimpatetik. Otomatis kalau tekanannya kegedean, kan tadi kan aku bilang, tekanan pertama dari kontraksi jantung, stres ke jantung. Kalau stresnya kebanyakan, berarti tekanan stres ini harus diimbangi oleh rileksnya. Harus diimbangi oleh rileksnya dong, Mbak. Bener nggak? Kan kontraksi itu stres. Dilatasi itu kan rileks. Berarti pertama kali dia neken, itu tekanan pertama, kalau baroreseptornya mendeteksi tekanan berlebihan, dia langsung berusaha counter regulasi, mengcounter tekanan berlebihannya,
dengan memberikan sistem rileksnya. Oh, kamu terlalu banyak stres nih, kontraksi. Yuk dirileksin yuk, dirileksin maksudnya dihambat. Jadi kayak sistem parasimpatetik ke jantung itu sifatnya memberikan jeda, pace. Mbak pernah dengar pacemaker nggak? Orang jantung dikasih pacemaker. Ya, iya. Pacemaker itu artinya gini, pace, space, memberikan space, ya. Jadi sebetulnya gini, kontraksi yang berlebihan itu harus diimbangin oleh hambatan supaya apa? Supaya nggak berkontraksi terus. Nah, jadi sistem parasimpatetik atau relax itu dia inervasinya kayak SH node dan atrioventricular. Aduh, bahasanya jadi ntar rumit apa ya? Jadi notnya nggak usah dihafalin. Pokoknya gini, tembakan parasimpatetik atau relax itu ialah memberikan pace, jarak terhadap stres yang diberikan. Jadi gini, harusnya stresnya dikasih jarak. Ini stop dulu. Jadi jaraknya, gelombangnya, santai. Ya. Nanti ini jadi basic kenapa diciptakan EEG. Habis EKG. Untuk EKG itu basicnya melihat gerakan sinusnya itu dari situ. Tapi intinya fungsi pacemaker itu ialah memberikan tembakan saraf rileks supaya jantung nggak terlalu berkontraksi. Nah, rileksnya ini input utamanya dari baroreseptor. Jadi baroreseptor ialah sisi pertama yang menjaga tekanan. Itu baru satu sisi. Tapi kan nanti aorta ini kan semua kan kemana-mana ke tubuh kita. Nah, yang mensensing tekanan kemudian, tekanannya itu udah pas apa belum, ginjal. Ya, ginjal itu sebetulnya mensensing tekanan. Tapi bedanya kalau yang baroreseptor mencegah kelebihan tekanan Mbak. Kalau baroreseptor tadi kan dia kan sensingnya kan kalau dia stresnya kegedean, dia memberikan saraf rileks kan ke jantung supaya diturunin. Karena dia sistemnya melebarkan stres. Jadi dia mensensing tekanan. Ya. Kalau ginjal kebalikan, dia mensensing kurangnya tekanan. Jadi kalau di glomerular itu dia mengalami kekurangan tekanan, dia berusaha mengembalikan tekanan. Tapi caranya di glomerular, caranya di ginjal ialah apa? Dia mengaktifkan yang disebut namanya sistem renin-angiotensin system. Di mana ginjal mensekresikan renin dan mengaktifkan angiotensin, akhirnya muncul angiotensin 2. Angiotensin 2 nanti dikonvert oleh ACE. Nah, itu nanti yang awam pasti pada mumet itu. Tapi intinya gini. Ginjal menggunakan suatu sistem untuk mengembalikan tekanan kalau kurang. Baroreseptor menurunkan tekanan yang di output dari jantung untuk diturunkan langsung dari koordinasi antara simpatis, stres, dan rileksnya parasimpatetik. Tapi kalau ada kekurangan tekanan yang dirasakan di ginjal, disensi di ginjal berusaha mengembalikan tekanannya. Caranya gimana? Caranya kalau ginjal ialah membuat seluruh pembuluh darah menegang, kontraksi. Ya kan? Pembuluh darah kita kan juga bisa dilatasi, bisa kontraksi. Ya kan? Betul dong? Nah, berarti sistem sarafnya juga sama. Simpatetik dan parasimpatetik, dilatasi dan kontraksi. Ya, oke ya. Bayanginnya seperti itu ya. Kontraksi itu stres, kendor atau dilatasi itu rileks. Oke ya, paham ya? Nah, jadi ginjal juga mengaktifkan sistem untuk begitu dia mensensing kurangnya tekanan, dia membuat seluruh pembuluh darah kontraksi. Caranya dengan angiotensin tadi itu. Membuat, misalnya gini, ini dalam selang ya, ini ada selang ya, ini selang. Kalau tadinya tekanannya sama, airnya sama, tekanan segini, tapi tiba-tiba airnya berkurang, volumenya darah berkurang. Supaya tekanan balik, aku kecilin dong selangnya. Aku bikin konstriksi, vasoconstriction, aku bikin kontraksi, menegang. Nah, itu yang melakukan ginjal. Jadi, masalah hipertensi Mbak, ialah koordinasi antara jantung, baroreseptor, dan ginjal. Setelah Mbak ketosis, yang menggunakan sistem stres,
ternyata ginjalnya dibikin stres apa malah dibikin rileks? Ginjalnya dibikin stres. Karena kan dia mengencangkan. Dia kan mengencangkan tadi supaya tekanannya naik. Oke, berarti setelah ketosis Mbak tensinya naik? Enggak. Oh, turun. Tadi kan katanya kalau dari jantung tadi betul besar. Kalau jadi gini, untuk bisa membesarkan kembali kan katanya ini dikencengkan. Dikencengkan, betul, tensinya dinaikkan. Nah, berarti masalah orang hipertensi, setiap orang yang punya masalah hipertensi, ada hubungannya sama ginjal nggak? Ada. Dan akhirnya kalau orang hipertensi menaun, ginjalnya rusak nggak? Rusak. Ya, berarti kontrol untuk vasokonstriksi dan dilatasi yang dilakukan oleh ginjal, ya, oke. Kalau pengaturannya gagal antara simpatetis dan parasimpatetis, stres dan rileksnya, kira-kira tegang terus nggak nanti pembuluh darahnya? Iya, tegang terus. Kalau tegang terus tensinya tinggi apa enggak? Naik. Ya, sekarang Mbak dengan ketosis, stresnya meningkat, apa rileksnya yang meningkat? Rileksnya yang meningkat. Itu. Fisiologi jadi mudah sekarang. Kalau udah bisa mengerti seperti ini, ngajarin fisiologi itu mudah banget. Karena fisiologi itu sebetulnya ruwetnya amit-amit deh. Amit-amit ruwetnya belajarnya. Tapi kalau contoh kayak gini, aku bisa mencontohkan gimana apa yang terjadi saat kamu ketosis. Dan kenapa orang yang aku suruh recovery, walaupun dia kecapean sistem stresnya, aku tetap suruh recovery, jangan keluar dari ketosis. Jangan makan karbo. Kenapa? Karena ketosis itu modalitas untuk nurunin stresnya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau orang yang menurunkan gejala stresnya berlebih di badan dengan karbo, itu cuma nutupi gejalanya apa memperbaiki? Aja. Menutupi gejalanya aja. Memperbaiki nggak, Mbak? Enggak, hanya menutupin aja. Enggak memperbaiki. Itu yang aku maksud. Iya. Jadi kalau menurut analogi Mbak nih sebagai dokter, kalau terjadi suatu kelelahan di sistem stres seperti pada suami, yang gasnya itu kalau misalnya dulu telat makan harus kenceng banget, kelihatan sistem stresnya nggak kuat, atau Mbak gini, kira-kira untuk membuat enteng gasnya ini, dia makin diakalin dengan karbo, apa justru dilepas dan diistirahatkan sistem stresnya supaya bisa pelan-pelan beradaptasi? Yang sudah terbukti sekarang dia juga lebih rileks. Alhamdulillah, itu yang aku maksud. Udah nggak terlalu cranky lagi kan? Maksudnya dari sisi cranky, anxiety di sisi itu, di sisi psikologi berubah nggak, Mbak? Lebih ya anggapnya gini deh, walaupun belum sempurna, tapi udah lebih sabar belum? Ya sudah, iya kan itu tadi lebih tenang, lebih bagus. Lebih sabar kan? Iya. Nah, berarti untuk sabar itu butuh apa? Butuh sistem stres yang jelek apa yang bagus? Yang bagus. Nah itu dia. Gimana orang bisa sebagus sabarnya kalau dia sistem stresnya udah nggak kuat? Jadi waktu suami Mbak dulu makan 6 kali sehari, asal dikasih makan terus, dia anteng nggak? Anteng. Coba nggak dikasih makan, diomelin nggak? Diomelin. Astio, you cross the line. Maaf. Nggak, tapi itu aku nunjukin. Bener. Tapi jujur bener nggak? Iya. Nah itu ya maksudnya itu. Jadi aku tuh pengen nunjukin secara fisiologi pentingnya kita ngelebarin sistem stres. Pentingnya kita itu membuat sistem stres itu istirahat, dirilekskan, biar bisa dipakai kembali. Nah, sekarang PR Mbak jadi satu. Sekarang kan ada sembelit. Udah enggak? Ya, enggak. Sorry. Udah enggak sekarang, udah bagus? Ya, alhamdulillah. Tapi gini caranya. Aku mau nunjukin. Tadi kan aku udah nunjukin kontrol saraf ke jantung, ke usus, ke ginjal. Udah selesai ya. Ya.
Sekarang aku mau nunjukin kontrol saraf ke kolon. Kolon usus besar dan kolon yang paling bawah sana yang buat ngeluarin feses. Ya kan? Nih, kalau yang kira-kira yang membuat orang sembelit atau konstipasi, kira-kira yang membuat itu nggak bisa didorong keluar, kira-kira dominasi stres apa dominasi rileks? Dominasi rileksnya. Maksudnya gimana? Kan Nggak bisa rileks apa? Karena dia kan nggak kontraksi. Jadi kan akhirnya Ya. kan mengendon di situ konstipasi. Ya, konstipasi kan. Nah, berarti yang mempersulit keluarnya itu karena kita stresnya ketinggian apa kurang? Ayo. Tegang. Jadi ada namanya sphincter. Jadi gini, setiap jeda di usus kita, contohnya gini, dari esofagus masuk ke lambung, dari lambung keluar ke usus halus, sampai nanti ke usus besar. Kalau usus halus ke usus besar kan pakai duodenum kan, tapi nanti di usus besar sampai keluar dari tubuh kita itu ada sphincter juga, sphincter. Colonic sphincter, ada sphincter di lambung yang mau ngeluarin dari lambung, ada sphincter dari esofagus masuk sini, ada sphincter itu apa bahasa Indonesia, Mas? Peristaltik tadi kan, adanya peristaltik tadi untuk kalau peristaltik itu kan dibilangnya motility, pergerakan ya. Tapi ada gerbang-gerbangnya namanya sphincter. Itu apa namanya, Mas, bahasa Indonesianya ya? Apa ya? Ya gerbang ya. Ya benar, gerbang. Iya, Jadi kayak ada sphincter yang dia bisa rileks, bisa nahan, bisa rileks, tenang. Berarti sphincternya mengeras. Nah, penutup. Mengecil kan? Nah, ya. Sphincternya, ya katup tuh ada bener katup. Ya bahasa Indonesia katup. Aku tuh soalnya kebanyakan baca jurnal luar, jadinya aku membaca Indonesia jadi bingung sphincter apa ya. Kadang-kadang ada yang pinter ngasih tahu cara cluenya katup atau katup yang membiarkan dari lambung makanan pindah ke usus. Itu katup itu ada pengontrolnya sistem saraf. Koordinasinya juga sama, simpatetik dan parasimpatetik. Jadi contohnya gini. Kalau Mbak ingat-ingat, waktu kemarin suami itu sembelit, dari tadi kita ngomongin suami Mbak dari situ aku jadi gak enak nih. Aku jadi gak enak nih, soalnya dijadikan contoh. Sorry ya. Gak apa-apa ya. Oh ya. Ini baik banget nih Mbak. Udah di ACC. Udah di ACC ya, alhamdulillah. Nah, aku soalnya buat contoh fisiologi, kalau enggak aku nggak apa-apa, karena kan memang kan aku KF-nya ini berdua, karena supaya nanti saya nggak bilang kamu nggak boleh makan itu, tapi saya makan, kan bukan begitu. Tapi dia nggak makan, soalnya maksudnya aku pengen kalau ada contoh kasusnya, aku pengen supaya orang tuh paham semua fisiologinya gitu loh. Kayak Mbak kan jadi, oh iya paham gitu kan. Oh iya benar di suamiku kayak gini. Kan jadi Mbak lebih paham kan? Ya, jadi saya juga pasti juga kok. Oke, nah. Ingat nggak, itu tidurnya sebetulnya kurang nggak di awal-awal waktu konstipasi itu? Kurang. Merasa kurang pules nggak? Kurang. Nah, habis itu muncul sembelitnya nggak? Muncul. Nah, berarti kalau kita tidurnya kurang, kira-kira sistem stresnya keriset total apa masih kurang keriset? Masih kurang keriset. Nah, berarti ada menyisakan stres berlebih di hari berikutnya nggak? Menyisakan. Nah, berarti terjadi overaktivitas dari simpatetiknya nggak? Ya. Nah, kalau simpatetiknya overaktivitas, coba kira-kira sphincter kolonnya ketahan nggak? Ketahan. Terus tadi nanya apa? Kok saya sembelit ya? Ya. Terus Mbak sekarang suami udah nggak sembelit, Mbak udah nggak sembelit, kira-kira tidurnya udah makin bagus belum? Sudah semakin bagus. Kemarin misalnya tidur itu ya memang biasanya dia jam 10 ke atas lah. Ini kan terus kemudian mencoba untuk tidur jam 10. Takut tidak bisa tidur, tapi malah memang nggak bisa tidur.
Betul nggak kataku? Ya, kan? Betul. Jangan takut nggak bisa tidur. Itu malah Betul. membuat makin nggak bisa tidur. Iya. Tapi aku bilang kunci orang untuk bisa tidur itu cuma rileks. Cuman ya bawa santai aja, merem. Nanti tidur sendiri. Tapi santai ya. Kalau ngelayang pikirannya ya stres lagi. Tapi kalau bisa cuma santai ya aku sadar ya. Malah mudah tidur nggak? Tidur. Nah, sekarang Mbak lebih enak nggak tidurnya? Enak. Sekarang Masih juga udah sembelit ngantuk. nggak? Ya, nggak apa-apa. Sebentar lah, bantuin sharing dulu biar ilmunya banyak. Nah, sekarang dengan Mbak udah gampang tidur, udah tidurnya pulas, kira-kira masih ada sembelit nggak? Ya. Udah bagus. Jadi kuncinya itu ialah apa kalau di KF? Ada gejala sembelit, ada gejala takikardi, ada gejala pencernaannya terganggu, asam lambung. Kira-kira cara jawabnya apa yang harus dibikin rileks? Sistem stresnya bukan? Ya. Mbak sibuk makan apa nggak? Maksudnya, gimana ya supaya aku lancar BAB-nya? Gimana ya supaya aku jantungnya nggak takikardi? Awalnya Ya, begitu. Awal aku kurang makan apa ya biar jantungku nggak deg-degan? Aku makan apa ya biar ususku nggak asam lambungnya nggak naik? Aku makan apa ya biar aku BAB-nya lancar? Ternyata jawabannya semua, aku ngejawab makanan apa yang ngejawab fisiologi? Fisiologi. Mana yang berhasil, makanan apa fisiologi? Fisiologinya. Ya selesai. Kan aku bilang, apapun yang kita lakukan, mau itu puasa, mau itu olahraga, mau itu makan, itu udah sehat apa baru usaha sehat? Usaha sehat. Ya, begitu Mbak masuk ke recovery-nya dengan sempurna, gejala-gejala Mbak hilang nggak? Hilang. Alhamdulillah, terima kasih hari ini untuk membantu pencerahan orang. Ini saksi hidup. Itu loh ada Mbak Faiza Saksi yang menjalankan secara fisiologi. Mbak Faiza itu tepuk-tepuk tangan itu. Enggak, tapi benar. Aku senangnya tema itu apa? Karena aku bisa, apalagi narasumbernya baik, mau memberikan dirinya sebagai contoh. Aku senang banget mengakui. Kayak gini, jadi aku mudah menjelaskan. Jadi ini mudah-mudahan dicontoh setiap orang bahwa pentingnya kita ngerti positioning dari gaya hidup kita, kapan kita memberikan usaha sehat, kapan kita jadi sehatnya. Itu kapan, itu harus benar-benar orang paham dulu semua. Kalau enggak, nanti masih gampang semua, Mbak. Saya bingung, apa yang saya makan supaya jantung saya nggak berdebar? Apa ya yang saya makan supaya usus saya nggak bermasalah? Apa ya saya makan supaya tensi saya nggak tinggi, ginjal saya nggak bermasalah? Apa yang mesti saya makan supaya pupku lancar? Kalau nggak ngerti fisiologi, ngebulet di situ terus, dijamin. Ngebulet. Kayak labirin, nggak keluar-keluar. Bener nggak, Mbak? Ngebulet nggak, Mbak? Selama ini Mbak ngebulet nggak sebelum KF? Loh iya, kan di awal pun membayangkan misalnya hanya makan dari hewani gitu ya, protein hewani gitu ya. Itu kan dari dulu kan ada 4 sehat 5 sempurna, kemudian saya juga ngajarin ke masyarakat untuk gizi seimbang, kemudian juga berpindah ke isi piringku. Jadi isi piringku itu juga ya ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya begitu. Kemudian juga kalau hipertensi misalnya jangan terlalu banyak makan lemak begitu kan. Nah, sekarang kan harus dibalik ini mindset ini harus dibalik sama dengan pada saat sekarang new normal gitu kan. Kalau dulu berdekatan boleh, sekarang nggak boleh ya. Kenapa sekarang ini pun juga harus dibalik mindset ini kan gitu. Nah, cara dulu kalau Mbak dengar keto dari Dokter Gani, dengarnya gimana? Kenapa dulu belum dapat itunya? Ya kan beliau juga bilang makan semuanya boleh, lemak-lemak boleh kan gitu. Hah? Ya. Masa gitu boleh? Sebagainya kan begitu. Nah, yang kalau diomongin dari sisi makanan, kira-kira Mbak nolak apa nerima? Kebanyakan sekarang pun saya ngomong ke teman-teman misalnya ya harus makannya apa. Padahal saya mikirnya memberikan contoh misalnya. Ya nggak bisa kan begitu. Tapi kalau tadi kan Mas bilang
Tapi Mbak sama nggak seperti awal Mbak dengar dari Dokter Gani waktu diceritain dalam bentuk makanan ini, Mbak langsung terima apa takut dulu? Ya sama aja, semua takut dulu. Kenapa sama aku kok Mbak mau nerima? Karena kemarin sudah melihat suami semakin gemuk, kemudian juga gula darahnya semakin tinggi, insulinnya semakin banyak. Kenapa penjelasanku diterima? Sebentar. Insulinnya semakin tinggi, itu sudah putus asa gitu ya, udah putus asa. Jadi diawali dengan putus asa dulu gitu. Kemudian ketika diajak Mas Satra misalnya, kan untuk masuk di grup ini, Dr. Satra. Kemudian saya juga lihat pada saat itu Dr. Doli yang dia menulis itu dan menang itu kan. Itu akhirnya saya bilang, waktu Dr. Doli itu S2, aku pembimbingnya. Sekarang aku jadi bimbing nanti, saya bilang gitu. Oh gitu. Dan kemudian saya bilang, akhirnya kan saya cuma sama Dr. Doli aja kan untuk komunikasi. Jangan saya dengan kamu toh. Kamu tak buatin grup bertiga sama suamiku gitu kan. Karena apa? Kalau saya yang ngomong ke suami pasti nanti ada penolakan. Tapi kalau dia juga ikut baca dari Dr. Doli itu kan berarti fair gitu kan. Akhirnya kita buat dan saya sudah mengajak suami saya, memang ini mungkin jalannya untuk kita usaha menjadi sehat. Jadi udah pasrah gitu kan. Jadi akhirnya kan saya juga lihat, kemudian melihat Dokter Daryati, ini kok tambah parah begini gitu ya, tambah parah. Kemudian lihat Bu Yuniwati kan, Bu Granny itu mengatakan bahwa dulu beratnya sekian menjadi sekian, kemudian kalau pagi nge-game, nah akhirnya ya udah percaya gitu aja dulu, jalanin dulu. Alhamdulillah. Tapi setelah aku tambahin fisiologinya makin mudah nggak, Mbak? Awal pusing. Pusing. Karena bukan jawaban yang diharapkan. yang gelarnya dokter aja pusing. Aku gimana cara kawam nanti ya? Saya dokternya di bidang manajemen, Mas, bukan dokter di bidang kesehatan. Jadi memang saya sudah lama meninggalkan dokter, saya sudah agak lama gitu. Tapi harusnya masih ada dong yang nyantol. Makanya kalau aku jelasin kayak tadi gini, bagi Mbak mudah nggak diterimanya? Maksudnya mudah, masuk akal nggak? Mudah, masuk akal banget. Dan diawali dari realita itu loh, Mas. Iya. Memang harus terhubung dengan realita. Harus ada realitanya, betul. Nah ya dari realita Granny itu, Mas. Kemudian juga di situ kan ngomong bahwa makanya saya bilang bahwa grup ini grup remuk kan gitu kan. Grup remuk aja. Grup orang-orang bermasalah. Grup remuk aja bisa sehat. Apalagi yang tidak ada masalah. Maksud saya nggak begitu banyak lah masalahnya gitu loh. Itu. Keren, alhamdulillah nih, mudah-mudahan nih cara aku menyederhanakan sistem stres yang digunakan kita untuk ketosis. Kalau Mbak paham, mudah-mudahan penonton malam ini maupun yang ikut nanti nonton ulang PFA ini harusnya lebih paham ya. Maksudnya insya Allah minimal pahamnya sama lah. Yang ini aku baru tadi menjelaskan untuk kontrol dari yang aku jelaskan hari ini, itu kontrol simpatetik dan parasimpatetik ke jantung, ke usus, ke ginjal, dan ke kolon. Ini baru sampai situ ya. Sebetulnya kalau ini jamnya Mas ini kan udah tinggal 5 menit lagi, itu banyak. Kontrol simpatetik dan parasimpatetik itu kemana-mana. Karena memang tubuh kita itu cara mengontrolnya ya dengan sistem saraf. Jadi walaupun kita ngomong metabolisme liver, ngomong metabolisme sel lemak, ngomong metabolisme di skeletal muscle, ngomong metabolisme di semua organ tubuh kita, itu semua siapa yang kontrol? Otak. Jadi nggak bakal pernah jauh-jauh dari otak sisi koordinatornya. Makanya sistem stres ini level advance-nya kita ngeliat sistem biologi. Kalau kita kemarin kita baru sampai ngomongin, baru level ngomong ketosis,
baru ngomong level gluconeogenesis, baru ngomong level lipolisis, baru ngomong respon insulin, baru ngomong respon kortisol apa-apa, baru ngomong endokrin. Begitu kita udah mengkoordinasikannya semua dengan sistem saraf, kita udah mulai melihat sistem biologi manusia itu gimana kontrolnya. Itu yang aku maksudkan. Begitu kita udah mengkoordinasikan sampai ke sana, kita bisa menganalisa berbagai macam patofisiologi dari berbagai macam penyakit. Kita hubungkan secara sistemiknya, pengaruhnya gimana. Kenapa ya orang hipertensi larinya ke ginjal? Kenapa ya kok orang jantung juga akhirnya situ? Kenapa kalau diabetes larinya kemana-mana? Jantung iya, ginjal iya. Jadi kayak nanti kontrolnya kelihatan semua, Mbak. Contoh gini, kalau suami kan diagnosanya kan maksudnya ditetapkannya kan itu kan diabetes kan? Ya. Iya, tapi kan Betul, memang Mbak? di ginjal juga kelihatan bahwa sudah ada gangguan sih, karena sudah ada kebocoran dari proteinnya. Sudah ada indikasi. Aku nggak tahu itu. Itu ya berarti ternyata kok sampai ke sana ya? Iya kan? Nah, dari itu. Nah, kalau jantung belum ada gangguan ya, Mbak? Maksudnya belum ada indikasi apa? Insya Allah belum. Nah, ya, jangan sampai ya. Tapi makanya kita harus nge-reverse segera. Kenapa? Karena ternyata menyembuhkannya itu bukan ini obat jantung, ini obat ginjal, ini obat diabetes. Cukup makan, puasa, tidur. Makanya aku nanya dengan Mbak ketosis ini, aku nanya balik. Sistem stresnya yang untuk tadinya ngatur jantung bermasalah, sistem stresnya yang tadi untuk ngatur usus lambung bermasalah, sistem stresnya yang untuk ngatur ginjal bermasalah. Begitu ketosis, kelihatan rileks semua nggak jadinya? Semua sudah rileks. Itu, aduh, kenapa sih orang nggak? Kalau kita mengerti konsep itu, berarti kalau untuk membuat kesembuhan dari basic sistemnya, bukan gimana nyembuhin jantung, gimana nyembuhin usus, gimana nyembuhin ginjal, tapi secara sistemnya kita buat, yuk siapkan untuk sembuh. Kalau mau sembuh tubuhnya kalau mau sembuh dibikin lebih stres apa harus dibikin lebih rileks kalau mau sembuh? Lebih rileks. Ya rileks tadi. Nah, kalau dibikin berarti ketosis membuat tubuh manusia lebih rileks nggak? Menjadi rileks pada akhirnya. Itu namanya adaptasi ketosis. Dan saya paling suka dengan kalimat hidup sehat tanpa obat. Iya. Berarti hidup, artinya gini, kalimatnya secara fisiologi ya, hidup rileks tanpa akal-akalan. Itu yang benar. Hidup rileks tanpa perileks tambahan. Agaknya gitu deh. Jantung nggak rileks, takikardi minum obat rileks. Ya dong. Aku tensinya naik nih. Kasih S inhibitor. Turun nggak? Rileks nggak? Ya waktu sesaat itu aja rileks karena saya sudah minum itu, tapi saya nggak mau. Saya juga dikasih dokter jantung untuk obat itu. Saya bilang, saya nggak mau. Loh, kenapa kamu nggak mau? Kamu itu dokter malah nggak mau. Terus saya tambah nggak enak, saya bilang gitu. Oke. Ini aku kasih analogi lagi, Mbak. Ini biar ini sebagai pamungkasnya paling terakhir nih, Kalau obat tadi bisa buat rileks secara permukaan, karbo bisa nggak secara permukaan? Karbo. Ya karbo bisa secara permukaan. Betul kan? Kalau stres, makan aja. Tapi nggak stres. Makan aja manis-manis. Mama buatkan manis-manis. Oke. Keren. Ini tema terkeren. Keren. Ini alhamdulillah ini tidak ada. Saya lihat kan nggak ada teman-teman juga ini teman-teman kedokteran waktu karena juga ikut kayaknya ikut. Iya harus ikut ini aku mau memberikan pemahaman secara global ya, mau ngajak semua orang itu belajar fisiologi, ngelihat sistem biologi. Ternyata rahasianya itu ialah ternyata semua
ekspresi dari berbagai macam penyakit dan sebagainya itu ternyata ada kontrol sarafnya, dan ternyata ekspresinya kalau tensiku tinggi berarti sistem stresku bermasalah, overaktivasi. Kalau lambungku bermasalah berarti aku juga bermasalah, overaktivasi. Kalau aku sembelit, aku juga masalah, overaktivasi. Kalau jantungku takikardi, aritmia, aku juga bermasalah, sistem stres. Kalau aku anxiety, ya jelas aku bermasalah, sistem stres. Jadi gimana gaya hidupku harus gimana untuk merilekskan semua ini. Jadi apa yang harus aku lakukan secara gaya hidupku untuk membuat rileks semua ini? Jangan nambahin stres. Satu, dengan ketosis langsung dikasih rileks. Dua, kalau udah sehat, melatih untuk memiliki kapasitas stres resistan yang lebih besar sehingga lebih enteng ngegasnya. Jadi melatih lewat puasa, melatih lewat olahraga. Loh, itu kan bukan dibeli stres, Mas. Iya, itu dibeli stres. Tujuannya apa? Tujuannya kamu nanti sudah tidur, kemampuan kamu nahan stres bertambah apa berkurang? Bertambah dong. Masa cuma segitu-segitu aja? Nah, ya. Tapi ingat catatan tulis pakai spidol yang tebel. Kapan sehatnya? Makanku nanti apa, Mas? Kan tadi kan aku udah bilang, ketosis buat kamu rileks nggak? Iya. Makanku apa nih biar tambah rileks? Makanku apa nih biar aku rileks? Low karbo. Diterima dulu. Halo, Mbak. Ini aku lagi ada TFH, lagi live nih. Sekarang lagi live TFH. Lagi live TFH. Ini lagi live di TFH. Ya, nanti aku telepon dulu ya. Ya. Di-mute dulu. Jadi jam 10 ya. Iya. Ya, karena namanya diingetin. Saya takutnya. Alarm apa member. Jadi sudah biasa lah. Jadi tadi aku sampai di mana lupa lagi. Apa itu? Tadi aku sampai di mana? Untuk biar menjadi rileks, makanya apa? Ya kayak gini. Untuk stres resistanku bertambah, semakin mampu nahan stres, aku harus apa? Puasa. Terus apa lagi nih? Olahraga. Supaya aku sistem stresnya itu bisa tetap enteng-enteng gasnya alias relax tapi outputnya gede, aku harus makan apa? Aku tanya balik. Begitu kamu ketosis, kamu lebih relax nggak? Iya. Iya. Ya. Aku cuma ngomong gini, makan apa aja yang tidak bikin kamu keluar dari ketosis, selesai. Selesai. Apa aja yang tidak membuat keluar ketosis. Ikan boleh nggak? Telur boleh nggak? Ayam? Ya, ilmu makanan itu udah ada bukunya, tinggal baca. Tapi secara fisiologinya pertahankan kemampuan untuk relax. Ketosis. Nah, ketosis dan relax. Karena kalau kamu nggak ketosis, untuk relax kamu butuh tebak apa? Karbo. Betul nggak? Glukosa. Ya. Betul nggak? Nah itu rasanya oke. Nah oke ya. Terus kalau aku udah puasa, aku udah olahraga, aku udah nggak makan karbo. Terus kapan nih Mas, janji Mas, aku bisa stres resistannya meningkat? Kapan aku bisa lebih rileks lagi? Kapan? Recovery, tidur. Nah. Berarti jelas kan? Puasa, olahraga, makan, usaha apa udah sehat? Belum, baru usaha. Kapan terjadinya? Kapan dibentuknya? Tidur. Sekarang udah jam berapa? Jam 10. Jam tidur. Waktunya tidur. Itu penutup pamungkas kita. Jadi closing statement dari Mbak Asih 1 jam tidur. Oke, thank you Mbak Asih. Terima kasih. Walaupun cuman 1,5 bulan ber-KF, tapi
thank you sudah berbagi, sharing, ya kan, menjadi contoh juga untuk membantu Mas Tio bisa menyederhanakan fisiologi stress system. Ini susah banget loh, Mbak. Tadi kan aku bilang di grup metabolic conditioning, gimana ya membuat orang di sederhana yang aku jelaskan tadi. Aku kan tadi kan di grup metabolic conditioning tadi pagi jelasin renin-angiotensin system, jelasin hubungannya dengan COVID, kenapa COVID kayak apa, kayak begitu orang stres tuh kayak S2-nya dinaikin semua, makin gampang fatalitas. Kenapa kalau kita bisa memperpanjang puasa dan menidurkan pasien lebih cepat untuk dia survival-nya COVID meningkat, itu kan aku kan rumit jelasinnya. Nah, aku bingung. Malam ini ngangkat ini semua ke TFH gimana caranya ya? Ya gini, kayak gini ada. Kalau ini mungkin aku nggak sampai ke COVID hari ini, tapi benang merahnya bisa dapat. Benang merahnya sama kayak aku jelasin yang tadi di grup metabolic conditioning yang ribet itu. Ini versi mudahnya melihat stress system. Yes. Ya memang sih aku belum ngomong sampai ke paru-paru segala kalau ya di sini. Tapi kan udah kebayang. Oh, benang merahnya jantung sama. seperti itu. Aku belum ngomong juga yang untuk simpatetik ke liver. Aku belum ngomong juga simpatetik yang ke pankreas. Itu semua ada kontrol, jangan salah. Semua organ ada kontrolnya, jangan salah. Tapi dari kebayang ya. Oh, kalau aku ada takikardi aritmia, apa yang tinggi ya? Simpatetik apa parasimpatetik? Oh, kalau aku ada masalah di lambung, pencernaan, apa ya? Simpatetik apa parasimpatetik ya? Oh, aku ada masalah di ginjal, tensi. Simpatetik apa parasimpatetik ya? Oh, aku ada sembelit. Simpatetik. Oh, jadi kalau semuanya akumulasi simpatetik, apa yang harus aku lakukan ya untuk simpatetik turun? Nah, harusnya udah bisa jawab semua kan? Iya dong. Concluded. Nah, itu caranya. Harus bisa menjawab semuanya. Harus bisa jawab, kalau tahu harus jawab. Walaupun belum tahu istilahnya, tapi minimal kerangka berpikirnya sudah kelihatan mesti kemana. Iya, betul. Thank you Mbak Si. Ya, Mbak Si ada sesuatu closing statement mungkin? Nggak ada lagi? Sudah, terima kasih. Jam tidur. Terima kasih atas kesempatannya, karena kan ini memang. Yang makasih loh. Memang ternyata ini adalah solusi yang memang pamungkas gitu. Jadi ini akhirnya menjadi gaya hidup sampai nanti. Amin, insyaallah. Amin. Oke, thank you. Dan harapannya nanti jadi Pak Menteri ya, Mas ya. Supaya sehat itu ya. Anak elektro. Bingung kalau RM bisa jadi Pak Menteri nanti heboh lagi, gojek-gajik lagi. Jangan deh. Sekalian Pak Presidennya nanti. Aduh. Kita doakan saja. Kalau sesuai kehendak yang di atas, pasti akan dibuka jalan. Tapi kalau tidak, kita pun serahkan semuanya ke Tuhan. Ya. Oke, thank you Mbak Asih, Mbak Sugi, dan juga Mas Tio. Kita nanti akan jumpa lagi di TFH hari Sabtu ya Mas ya. Pengumuman nanti ada di wall-nya Mas Tio. Selalu stay tune dan selalu stay tune. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Ya, terima kasih semua.